Legenda Petani Immortal episode 40. Faktanya, sebagian besar penduduk kota tidak bersujud saat bertukar ucapan selamat tahun baru. Cukup dengan membungkuk atau mengucapkan beberapa kata. Sandaki sengaja membuat Li Yunfei bersujud, memanfaatkan kebiasaan di kota Qinglong. Tidak ada cara lain. Mengetahui niat Sandaki, Li Yunfei harus menghormatinya. Mengesampingkan persahabatan mereka, hanya dengan mempertimbangkan usianya, tidak ada salahnya untuk mengucapkan selamat tahun baru kepadanya. Setelah bersujud, Sandaki tersenyum lebar. Dia menyelipkan amplop merah ke tangan Li Yunfei, dengan sabar memujinya beberapa kali, dan mengobrol tentang hal-hal sehari-hari. Yang Yunu juga menerima amplop merah dari Nenek Fu. Memberi uang tahun baru atau tidak bergantung pada banyak faktor. Anak-anak biasa-biasanya dapat menerima uang tahun baru. Bagi orang dewasa, tahun pertama pernikahan biasanya melibatkan penerimaan amplop merah, yang dalam arti tertentu juga dianggap sebagai uang tahun baru, dan seringkali itu adalah terakhir kalinya mereka menerimanya. Kasus paling istimewa adalah ketika Anda mengunjungi seseorang dari generasi yang sangat tinggi atau seseorang yang sudah sangat tua. Berapapun usia Anda akan menerima amplop merah selama Anda mengunjungi mereka. Setelah berpamitan dengan Sandaki dan Nenek Fu, Li Yunfei menyapa kakek neneknya dan pergi mengunjungi para tetua lainnya untuk merayakan tahun baru. Paman buyutnya, Li Chunyi, agak sedih karena sebagian besar anaknya tinggal di kota dan belum pulang untuk tahun baru. Pada kesempatan istimewa ini, ia minum sendirian di ruang utama dekat pintu, tampak tenggelam dalam dunianya sendiri. Li Yunfei selalu merasa bahwa di antara kakek-kakeknya yang masih hidup, kakeknya yang keempat telah menjalani kehidupan terbaik. Kakeknya yang keempat telah bekerja untuk pemerintah sepanjang hidupnya. Pertama sebagai petugas pembukuan di stasiun penyimpanan biji-bijian, kemudian sebagai akuntan di desa, menerima gaji dan subsidi. Putri dan putranya sukses di kota. Putri sulungnya, menurut kabar yang didengarnya, adalah kepala sekolah SMA kejuruan nomor 2 dan jarang kembali ke desa, takut dimintai bantuan. Putra bungsunya bekerja di biro pendidikan, tetapi Li Yunfei tidak tahu posisi pastinya. Dia jarang bertemu pamannya ini. Li Yunfei jarang pulang di masa lalu, dan dia tidak tahu konflik apa yang dialami kakek keempatnya dengan anak-anaknya. Tahun ini, melihat nenek keempatnya tidak pulang untuk tahun baru, dia menyadari bahwa setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri. Di permukaan, mereka tampak harmonis, tetapi hanya mereka yang tahu bagaimana keadaan mereka sebenarnya. Kakek keempat, Anda baru makan sekarang? Apakah Anda ingin saya minum-minum dengan Anda? Li Yunfei menyapa Yang Yunu dengan senyuman saat mereka memasuki halaman. Li Chunyi duduk di ruang utama dekat pintu, di mana dia bisa melihat orang-orang di halaman. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Li Yunfei dan istrinya, dia hanya menjawab, "Ini Fua dan Yunu. Saya tidak punya makanan enak di sini, jadi tidak apa-apa jika kalian tidak ingin minum. Ayo, masuk dan duduklah." Sebenarnya tidak ada hidangan apapun, hanya sepiring pangsit, sepiring kecil acar sawi, dan sepiring kecil acar cabai. Minuman kerasnya adalah minuman keras Wuliangye kecil yang diberikan kepadanya oleh kakek kelimanya. Dan itu adalah minuman keras Wuliangye kelas terendah, jenis yang tidak laku dan diberikan cuma-cuma. Teruslah makan, jangan khawatirkan kami. Ibu bilang paman mengundangmu ke kota untuk tahun baru. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Li Yunfei dengan santai. Kenapa harus ke sana untuk tahun baru? Nanti malah lebih merepotkan. Kau tahu situasi pamanmu, dia seperti menikah dengan keluarga. Sangat menyebalkan. Dia sudah dewasa, tapi tidak berguna. Dia selalu mendengarkan istrinya dan harus menjaga ekspresi wajah ibu mertuanya. Li Chunyi mungkin sedang mabuk, dia jarang membicarakan masalah keluarga. Lalu di mana bibi keempatku merayakan tahun baru? Mengapa dia tidak pulang? Tanya Li Yunfei dengan penasaran. Dia akan menghabiskan tahun baru di rumah bibimu. Katanya, karena sekolah akhirnya libur, dia ingin pergi berlibur saat tahun baru dan meminta bibi keempatmu untuk membantu menjaga rumah. Apa yang ada di rumah? Anak-anak sudah besar dan tidak butuh perawatan. Dia hanya punya 2 kucing. Siapa yang tidak bisa dia titipkan kucing-kucing itu? Dia bahkan berpura-pura ingin aku juga menghabiskan tahun baru di rumahnya. Dia tahu betul betapa aku membenci kucing. Hanya melihat salah satu dari mereka saja sudah membuatku merinding dan bersin. Li Chunyi mengeluh dengan marah, meneguk anggur dalam-dalam. Setelah Li Yunfei dan Yang Yunu menghiburnya sejenak, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Li Chunyi kemudian kembali bersemangat, tersenyum, dan menerima ucapan selamat tahun baru dari keponakannya dan istrinya, serta memberi mereka 2 amplop merah. Mengunjungi rumah kakek kelima saya untuk tahun baru cukup santai, karena saya sudah mengenalnya dan kami berdua menyukai anggur, berbagi minat dan topik yang sama. Nenek kelima saya agak tuli dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan orang lain, jadi dia sering menyela. Namun, ketika Li Yunfei dan Yang Yunu datang untuk memberi hormat, dia tiba-tiba bersemangat, dengan lantang menyuruh mereka berdiri agar pakaian baru mereka tidak kotor karena berlutut. Setelah memberi mereka amplop merah, dia tetap diam, memperhatikan orang lain berbicara dengan penuh minat.
Pendengaran nenek kelima mirip dengan nenek dari pihak ibunya. Keduanya memiliki masalah pendengaran. Mereka meminum anggur obat yang disiapkan oleh Li Yunfei, tetapi efeknya tidak terlalu terasa. Hanya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Li Yunfei berpikir mungkin itu karena dia belum menggunakan cukup air mata air spiritual di ruangnya. Namun, setelah meminum anggur obat, kesehatan nenek kelima dan nenek dari pihak ibunya membaik secara signifikan, kecuali sedikit peningkatan pada pendengaran mereka. Setelah mempelajari banyak informasi, Li Yunfei merasa bahwa sistem pendengaran lelaki tua itu telah rusak dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Namun, ada banyak mata air spiritual di ruang angkasa, dan dia bisa terus meminum anggur obat untuk menjaga pendengarannya. Dia akhirnya akan pulih. Li Qinghu memiliki dua anak, seorang perempuan yang lebih tua dan seorang laki-laki yang lebih muda, dan Yang Yunu memberi mereka uang tahun baru. Setelah meninggalkan rumah kakek kelima saya, tempat selanjutnya yang kami tuju adalah rumah paman tertua saya. Meskipun kami selalu bertengkar hebat, kami tetap harus mengunjunginya saat tahun baru. Tapi paman tertua ini tidak sebaik paman-paman lainnya. Ketika kami pergi ke rumah mereka untuk mengucapkan selamat tahun baru, mereka malah menghindari kami. Tong-Tong ditinggal sendirian di rumah menonton TV, merasa bosan. Paman, Bibi, kalian di sini. Ayo makan biji melon dan permen. Ini permen enak yang diam-diam kusimpan. Tong-Tong, seperti sedang memberikan harta karun, mengeluarkan segenggam permen lunak dari kotak sepatu di belakang TV dan menyodorkannya kepada mereka. Li Yunfei dan Yang Yunu tak tega menolak kebaikan Tong-Tong. Jadi mereka masing-masing mengambil sepotong permen, mengupasnya, dan memasukkannya ke mulut mereka. Melihat mereka memakan permen itu, Tong-Tong tersenyum bahagia. Kakek, nenek, dan ayah semuanya pergi keluar untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada orang-orang. Dan mereka ingin aku tinggal di rumah dan menjaga rumah. Paman dan Bibi, jika kalian sedang luang, bisakah kalian menonton TV bersamaku? Tadi ada kartun yang bagus sekali, tapi itu hanya jeda iklan. Akan kembali sebentar lagi, kata Tong-Tong sambil tersenyum penuh harap. Yang Yunu dan Li Yunfei saling bertukar pandang dan tersenyum kecut Tong-Tong. Kami juga perlu mengucapkan selamat tahun baru kepada para tetua kami. Jadi kami tidak bisa menonton TV bersamamu hari ini. Ini ada 2 amplop merah, simpan baik-baik, dan gunakan uang ini untuk membeli apapun yang ingin kamu makan saat pergi ke sekolah. Oh, oke. Tong-Tong mengambil uang itu, lalu teringat dan berkata, sepertinya aku belum mengucapkan selamat tahun baru kepadamu. Gadis bodoh, kau masih terlalu muda. Belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada kami saat kau sudah besar. Yang Yunu tersenyum dan menepuk kepalanya sebelum keduanya berbalik dan pergi. Saat mereka meninggalkan rumah Tong-Tong, mata Yang Yunu sedikit memerah. Dia memeluk lengan Li Yunfei dan berkata, sayang, ketika kita punya anak nanti, kita tidak boleh membiarkannya menonton TV sendirian di rumah saat tahun baru. Itu terlalu menyedihkan. Tidak, kita juga tidak boleh membiarkannya sendirian di waktu lain. Kita harus selalu berada di sisinya. Oke? Baiklah, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Aku tidak akan membiarkan anak itu sendirian. Akan lebih baik jika kita memiliki beberapa anak agar mereka tidak terlalu kesepian, kata Li Yunfei. Bagaimana jika anak pertamaku laki-laki, dan kebijakan keluarga berencana melarangku memiliki anak lagi? Tanya Yang Yunu dengan cemas. Suami, kita akan menjadi gerilyawan bersamamu, memiliki anak sebanyak mungkin, bahkan jika kita harus melarikan diri ke ujung dunia. Kemudian kita bisa kembali dan membayar denda. Kita punya uang, kita mampu membayar dendanya. Li Yunfei menghiburnya. Kedengarannya bagus, tapi kedengarannya sangat tragis. Kami adalah pasangan yang menikah secara sah, dan kami ingin memiliki lebih banyak anak. Apa yang telah kami lakukan sehingga pantas menerima ini? Kami akan melahirkan dan membesarkan mereka sendiri. Mengapa kami harus didenda karena perencanaan keluarga? Sapa aku juga ingin tahu. Setelah mengunjungi kerabat dekat, Anda dapat memilih untuk mengunjungi kerabat yang lebih tua dari klan yang sama, seperti Li Qichun, Li Tiesu, dan Li Shitou. Anda juga dapat mengunjungi kepala desa, Li Tianlai. Bersikap sopan tidak pernah salah. Memanfaatkan tahun baru Imlek untuk mengunjungi orang lain dapat menyelesaikan banyak potensi konflik. Sekitar tengah hari, telepon Li Yunfei berdering. Itu nomor dari ibu kota provinsi. Setelah menjawab, orang itu mengatakan bahwa dia telah tiba di Lijiashai dan sedang menunggu di pintu masuk Qingyu Farm. Dia menyuruh Li Yunfei untuk menyiapkan ginseng berusia seabad agar dia bisa kembali dan melapor. Li Yunfei menyuruh Yang Yunu untuk tetap tinggal di desa dan mengobrol dengan para wanita yang lebih tua, karena ia ada urusan yang harus diselesaikan dan akan segera kembali. Li Yunfei baru saja menyiapkan ginseng berusia seabad, hanya memberikan sepotong kecil sekitar 4 atau 5 cm panjangnya, dan juga menyiapkan botol keramik putih kecil berisi 3 butir teh pencerahan. Pria itu berdiri di depan sebuah Audi hitam, tampak agak cemas. Usianya sekitar 30-an dan memiliki aura seorang tentara. Apakah sekretaris Gong yang mengutusmu? Li Yunfei menghampiri pria itu dan bertanya langsung. Ya,
Anda pasti Li Yunfei? Apakah Anda sudah menyiapkan semuanya? Tanya pria itu dengan lebih lugas dan cemas. Li Yunfei mengangguk, menyerahkan ginseng yang dibungkus kertas jerami dan botol keramik kecil itu kepadanya. Lalu memberi instruksi, ikuti saran ahli kesehatan dan berikan ginseng kepada pasien terlebih dahulu. Jika efektif, seduh 3 lembar daun teh dalam botol keramik ini dengan air dan minumlah. Pria itu terkejut, tetapi berkata, saya akan menyampaikannya. Tetapi apakah akan digunakan atau tidak bergantung pada pendapat ahli kesehatan. Sudah larut malam, saya harus kembali. Sambil berbicara, pria itu mengambil barang tersebut, kembali ke mobil Audi, dengan cepat berbalik, dan melaju pergi. Cat Egg menggandeng tangan seorang gadis saat mereka berjalan kembali dari selatan. Melalui kabut tipis, Li Yunfei mengenali gadis itu sebagai Xiao Min, teman kencannya yang pertama. Saat mereka mendekati desa, gadis itu menjadi sedikit malu, berhenti setiap beberapa langkah. Kurasa sebaiknya aku tidak pergi. Jika ada yang kukenal melihatku, mereka akan menertawakanku, kata gadis itu dengan ragu-ragu. Xiao Min, apa masalahnya? Aku cuma mau menunjukkan padamu ladang tempat aku biasa bekerja. Tempatnya indah sekali, lebih hidup daripada bukit manapun. Aku bekerja di bukit di ladang itu, dan sesibuk apapun aku tidak merasa lelah, saran Cat Egg. Karena masalah penglihatan dan kabut asap, mereka berdua belum melihat Li Yunfei. Li Yunfei, karena takut menakut-nakuti rekan Maodan, tidak mendekatinya, berbalik, dan kembali ke desa untuk mengobrol dengan beberapa orang. Li Yunchong, dengan kepalanya yang besar bergoyang-goyang, sedang berbicara di telepon. Dilihat dari seringainya yang licik, orang di ujung telepon pasti seorang wanita cantik. Saking asyiknya berbicara, dia bahkan tidak menyadari Li Yunfei berjalan melewatinya. Shui Xianer, kapan kau akan datang ke kota Qinglong untuk syuting? Jangan khawatir, sekarang tidak ada babi hutan. Ayahku dan para pemburu lainnya ada di sana setiap hari. Bahkan jika ada harimau, mereka pasti sudah diusir sejak lama. Li Yunchong membual tanpa malu-malu. Pada hari kedua tahun baru Imlek, Li Yunfei akan mengunjungi kerabatnya, dan perhentian pertamanya pasti rumah mertuanya. Meskipun rumah kakek nenek dari pihak ibunya berada tepat di seberang jalan, dia tidak bisa pergi ke sana hari ini karena dia hanya lewat dengan keranjangnya. Pada hari ketiga, Chen Xiuzi akan membawa seluruh keluarganya untuk mengunjungi kakek nenek dari pihak ibu Li Yunfei. Tidak hanya Yang Yunu yang berdandan cantik hari ini, tetapi Li Yunfei juga terlihat sangat rapi. Seandainya bukan karena gosip penduduk desa, mengingat postur tubuhnya, dia tidak akan kedinginan bahkan dengan setelan jas. Namun, untuk menjaga agar tidak terlalu mencolok, dia mengenakan jaket tebal seperti orang lain. Li Yunfei membawa keranjang di tangan kirinya dan sepotong besar daging di tangan kanannya. Sementara Yang Yunu membawa sebuah kotak minuman keras Wuliangye di masing-masing tangannya. Kotak itu berisi 6 botol dan dibungkus dengan kemasan hadiah, sehingga sangat menarik perhatian. Awalnya ia berencana untuk mengemudi, agar tidak perlu repot membawa barang itu sepanjang jalan. Namun, tukang perahu tua itu tidak bekerja atau mengoperasikan perahu pada hari kedua tahun baru Imlek. Untungnya, ada jembatan ponton, dan beberapa orang yang mengunjungi kerabat menyeberanginya dengan berjalan kaki. Beberapa orang yang lebih berani bahkan mendorong sepeda mereka menyeberanginya. Saat jembatan ponton itu dirancang, seharusnya jembatan itu mampu dilewati mobil. Tetapi sekarang bahkan pagar pengamannya pun belum dipasang, dan Li Yunfei tidak ingin mengambil risiko. Li Yunfei dan Yang Yunu berjalan menuju Chenjiagou, sementara penduduk Chenjiagou juga mengunjungi kerabat. Saat berpapasan, mereka saling menyapa dengan senyuman. Yang Yunu baru saja menikah, dan hampir semua orang di desa mengenalnya. Mereka berjalan dan berhenti, dan butuh waktu setengah jam hanya untuk mengobrol. Saat mendekati pintu masuk desa Chenjiagou, mereka bertemu dengan Chen Ergou dan Tang Yuelian. Keduanya masih tampak agak pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata, yang menunjukkan bahwa penyakit mereka belum sembuh. Keduanya juga membawa keranjang dan hadiah, tetapi semuanya barang murah. Chen Ergou melirik minuman keras Wuliangye di tangan Yang Yunu, mengerutkan bibirnya dengan masam, dan memalingkan wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tang Yuelian iri dengan pakaian baru Yang Yunu yang cantik, yang jelas-jelas mewah. Yang lebih menarik perhatian adalah dia juga membawa 2 tas LV. Dasar orang kaya baru. Dia bahkan tidak tahu cara berpakaian lagi. Membawa begitu banyak tas, orang akan mengira dia penjual tas, gumam Tang Yuelian iri, matanya hampir menyemburkan api. Tapi dia tidak berhenti berjalan dan melewatinya dalam sekejap mata. Li Yunfei dan Yang Yunu, dengan telinga mereka yang tajam, mendengar gumaman wanita itu dan merasa sangat bingung. Apakah wanita ini gila? Mereka tidak melakukan apapun padanya. Jadi mengapa dia mengatakan hal-hal seperti itu? Li Yunfei ingin sedikit memarahinya, menyuruhnya untuk lebih menghormati orang lain di masa depan. Yang Yunu menghentikannya, tersenyum puas, wajar jika dia marah. Dia mungkin sangat membenciku sekarang. Dia buta, melewatkan kencan buta dengan orang kaya sepertimu,
dan malah bertemu dengan pria sombong dan sial. Sekarang dia melihat kita hidup bahagia sementara mereka tertular penyakit, dia iri pada kita. Kita harus mengerti dan mempertimbangkan perasaannya. Baiklah, sekarang setelah kau menjelaskannya, kurasa mereka memang benar-benar sakit jiwa. Li Yunfei menggelengkan kepalanya, tak ingin menjelaskan lagi apa yang terjadi saat itu. Tang Yuelian bukan hanya tidak menyukainya, dia juga sama sekali tidak menyukai Tang Yuelian. Dengan parasnya yang menawan saat itu, jelas dia bukan berasal dari keluarga terhormat. Dia pasti sudah gila karena memilihnya. Saat memasuki gang, saya melihat ayah mertua dan ibu mertua saya berdiri di gerbang sambil berbicara. Jelas sekali, keluarga itu sedang menunggu menantu baru mereka tiba. Kakak ipar, Yang Yudie, adalah yang paling berlebihan. Begitu melihat mereka berdua, dia akan bersorak dan bergegas menghampiri. Kak, apa kau membawa tas LV-ku? Haha, yang mana milikku? Yang Yudie memeluk kakaknya dan mencoba mengambil tas itu darinya. Ibu mertua berlari mendekat dan mengambil keranjang serta daging dari tangan Li Yunfei, sambil berseru, astaga, berat sekali. Kenapa kamu memotong daging sebanyak ini? Keranjangnya juga berat. Suami, kemarilah bantu aku. Yulong, apa kau bodoh? Cepat ambil anggur dari tangan adikmu. Wow, 2 botol Wuliangye. Asli atau palsu? Kakak, kau benar-benar murah hati. Dengan uang untuk minuman keras ini, kau bisa membelikanku ponsel yang lebih bagus. Yang Yulong bertingkah seperti patah hati sebelum tahun baru Imlek, tetapi sekarang dia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, dengan sikap yang menyebalkan. Anggur ini untuk ayah. Ini bukan urusanmu. Mau minum atau tidak, terserah kamu. Sekarang Yang Yunu telah menikah dengan suami yang kaya, dia penuh percaya diri. Dia bisa memarahi adik laki-lakinya di rumah tanpa menimbulkan kemarahan orang tuanya. Ayah mertua, Yang Wending, tersenyum lebar sambil mengambil sekotak anggur dan sepotong besar daging. Melihat label anggur terkenal di kotak itu, ia dengan gembira menyambut menantu dan putrinya ke rumahnya. Menantu laki-laki dan perempuan ini telah membuatnya bangga. Mereka adalah keluarga terkaya dan paling berpengaruh di desa, bahkan di kota. Dan mereka tidak pelit, mereka sangat murah hati kepada ayah mertua mereka. Lihat, mereka terus mengirimkan anggur dan daging berkualitas baik bahkan sebelum habis. Yang Yudie memainkan tas merah yang baru saja dibelinya, merasa sangat puas. Dia menyukai warna-warna cerah dan bahkan berpikir tas LV merah ini lebih cantik daripada tas putih milik kakaknya. Keluarga itu duduk dengan gembira mengobrol di ruang tamu. Kecuali sang ipar, yang tidak sepenuhnya puas, semua orang melihat hadiah yang mereka sukai dan berada dalam suasana hati yang baik, sehingga suasana menjadi meriah. Tiba-tiba, beberapa suara tembakan teredam terdengar dari ladang di sebelah selatan. Suara senapan berburu sangat berbeda dari suara petasan biasa. Siapapun yang sering mendengarkan dapat dengan mudah membedakannya. Apa yang terjadi? Apakah masih ada orang yang berburu hari ini? Tanya Li Yunfei dengan penasaran. Berburu sebaiknya dilakukan di pegunungan, bukan menembak sembarangan di tengah antah berantah. Akan merepotkan jika ada yang terluka. Yang Wending juga memiliki pertanyaan yang sama. Tepat saat itu, seseorang di desa berteriak, babi hutan turun dari gunung lagi dan merusak tanaman. Keluarlah dan lihat. Mungkin kalian bisa menemukan satu untuk dibawa ke pasar dan dijual seharga 10.000 yuan. Gudang jamur Chen Sheng hancur lagi oleh babi hutan. Anak itu benar-benar sial. Dia baru saja mendapatkan sedikit uang, dan sekarang dia harus mengeluarkan uang untuk memperbaiki gudangnya. Mendengar itu, Yang Yulong, sang ipar, tak bisa lagi duduk diam. Ia bergegas keluar halaman, mengatakan bahwa ia akan pergi ke selatan untuk menonton orang berburu babi hutan. Li Yunfei, yang khawatir dengan gubuk jamur sepupunya, berlari mengejarnya. Ibu mertuanya memanggilnya, menyuruhnya untuk mengawasi Yang Yulong dan tidak membiarkannya terlalu dekat agar tidak terluka oleh babi hutan. Li Yunfei menjawab dan berlari keluar dari gang. Sebenarnya, selama tahun baru Imlek, setiap rumah tangga menyalakan petasan, yang menakut-nakuti hewan liar, menyebabkan mereka bersembunyi jauh di pegunungan dan tidak berani mendekati desa. Hari ini baru hari kedua tahun baru Imlek, dan cukup jarang melihat babi hutan turun dari pegunungan. Ketika Li Yunfei tiba di gubuk jamur di selatan, kerumunan orang sudah mengejar mereka ke arah barat. Hanya beberapa orang yang berdiri di dekat gubuk jamur, mengatakan bahwa ada cukup banyak babi hutan berbagai ukuran, dan mereka mungkin terlalu lapar untuk berpikir bahwa mereka berani turun gunung pada saat ini. Li Yunfei mengikuti ke arah barat, bertemu banyak anak-anak di sepanjang jalan yang dimarahi dan disuruh pergi oleh orang dewasa karena takut akan bahaya yang mereka timbulkan. Setelah mengejar ke arah barat sejauh 3 atau 4 mil lagi, mereka memasuki jurang pegunungan tempat rerumputan dan pohon-pohon kecil tumbuh lebih tinggi dari manusia, dan salju masih tersisa di area yang teduh. Chen Sheng, Chen Li, dan 2 pemuda lainnya, bersenjata senapan berburu, berdiri di atas batu tinggi dan menembak membabi buta ke arah semak-semak. Hanya sedikit yang melacak mereka ke sini, dan tidak ada yang berani menjelajahi jurang itu,
Itulah sebabnya mereka berani menembak tanpa pandang bulu. Sepupu, ada berapa babi hutan? Dari mana mereka berasal? Tanya Li Yunfei sambil mencondongkan tubuh lebih dekat. Sepupu kedua Chen Li berteriak dengan marah, siapa yang tahu dari mana mereka datang? Saat aku menemukan mereka, mereka sudah menyerbu masuk ke dalam gudang jamur. Sialan, tembakan pertama macet, kalau tidak, aku bisa menembak jatuh babi hutan. Sepupu tertua, Chen Sheng, jauh lebih tenang, dan berkata sambil tersenyum masam, jumlahnya lebih dari 20 ekor. Pemandangannya cukup menakutkan. Untungnya, mereka lari ketakutan karena suara tembakan. Jika mereka benar-benar menjadi ganas, seluruh desa kita tidak akan cukup untuk mereka menimbulkan malapetaka. Ada 7 atau 8 babi hutan besar, 4 atau 5 babi hutan berukuran sedang, dan sekitar 10 babi hutan kecil. Sebanyak itu, mendengar jumlah tersebut, hati Li Yunfei berdebar. Daging babi hutan rasanya sangat enak. Jika dia menangkap beberapa ekor untuk dipelihara, dia tidak perlu khawatir lagi tentang daging babi hutan, dan dia tidak perlu berdebat dengan orang-orang di pusat perlindungan hewan dan tumbuhan itu. Chen Sheng menunjuk ke jejak di tanah dan berkata, ada banyak sekali. Lihatlah jejak kaki ini di tanah. Mereka berguling dan merangkak sampai ke jurang ini. Ada beberapa jalan bagus di depan yang menuju ke bukit-bukit itu, tempat penduduk desa menanam tanaman dan sayuran. Tetapi jurang ini terlalu terpencil, dan banyak orang telah turun ke sana. Disinilah penduduk desa membuang anak-anak mereka yang meninggal. Tidak heran tidak ada yang mengejar mereka. Ternyata jurang kecil ini adalah tempat bayi-bayi yang meninggal dibuang. Di masa lalu, penduduk desa akan menyewa bidan di dekatnya untuk membantu persalinan, yang mengakibatkan angka kematian bayi yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, sebagian besar wanita sekarang pergi ke kota kabupaten untuk melahirkan. Namun, sebagian kecil masih memilih untuk menggunakan jasa bidan di rumah. Oleh karena itu, setiap desa memiliki tempat pembuangan jenazah bayi, yang disebut jurang jenazah atau jurang bayi meninggal, yang menjadi area terlarang bagi orang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak tidak diperbolehkan bermain di dekatnya, dan orang dewasa sengaja menghindari area ini saat bekerja di ladang. Pinjamkan aku senapan untuk bermain. Kalian cepat kembali dan perbaiki gudang jamur. Dalam cuaca dingin ini, jamur di dalamnya adalah yang terpenting. Jangan sampai seperti terakhir kali, di mana kantung bibit jamur rusak, kata Li Yunfei. Kau yakin bisa mengatasi ini sendirian? Jangan turun ke sana. Itu kawanan babi hutan. Jika kau memprovokasi mereka, bahkan 10 senapan lagi pun tidak akan cukup, instruksi Chen Sheng dengan cemas, sambil menyerahkan senapan berburu dan kantung amunisi kepada Li Yunfei. Aku tidak bodoh, aku pasti tidak akan turun ke sana. Aku hanya ingin melatih bidikanku. Mungkin aku bisa menangkap kelinci atau burung pegar, kata Li Yunfei. Chen Sheng, yang khawatir dengan gubuk jamurnya, memberi Li Yunfei beberapa instruksi dan kemudian memimpin anak buahnya ke gubuk jamur di selatan. Dalam sekejap mata, hanya Li Yunfei yang tersisa di tempat terpencil ini. Lepaskan 2 ekor Gir Falcon untuk mencari kawanan babi hutan di jurang. Jika mereka menemukan jejak babi hutan, maka saya akan turun. Jika Gir Falcon tidak dapat menemukannya, maka saya sebaiknya tidak turun dan mengundang nasib buruk. R2Z adalah elang betina. Ukurannya masih lebih besar daripada elang Gir Falcon jantan. Ukurannya saat ini hanya sebanding dengan elang emas. Elang-elang kecil biasa seperti makanan baginya, sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Elang Gir Falcon ini di tengah laut lepas tidak jauh lebih lambat daripada yang lainnya. Keduanya secara alami berkoordinasi di udara, membentuk lingkaran pencarian berbentuk salib. Hanya beberapa puluh detik setelah dilepaskan, alarm mereka terdengar serentak, menunjukkan bahwa mereka telah menemukan mangsa besar. Kemudian mereka berputar-putar di atas mangsa, dan ukuran lingkaran menunjukkan ukuran area penyebaran mangsa tersebut. Mungkin suara melengking burung Gir Falcon itulah yang membuat kawanan babi hutan gelisah, karena suara napas terengah-engah mereka berasal dari hutan lebat di jurang. Dengan pendengaran Li Yunfei yang tajam, dia bahkan bisa menentukan lokasi tepat mereka. Babi hutan adalah hewan sosial. Jika terlalu ketakutan, anggota kelompok akan mengikuti pemimpinnya secara membabi buta dan melancarkan serangan yang menakutkan. Bahkan beruang hitam dan harimau pun akan memberi jalan kepada serangan mereka. Namun, Li Yunfei tidak takut. Dia melompat dan berlari ke jurang. Dia tidak khawatir tentang babi hutan. Satu-satunya kekhawatirannya adalah jalan di bawah kakinya. Karena tempat ini jarang dikunjungi, salju belum mencair, dan menginjak celah di batu akan berakibat fatal. Babi hutan itu mungkin tidak takut pada Li Yunfei, yang sendirian dan membawa senjata. Dari hutan abu coklat dan rerumputan tinggi, beberapa kepala besar berwarna coklat gelap muncul, mata kecil mereka berkilauan tajam saat mereka menatap Li Yunfei. Mereka mungkin mengira Li Yunfei membawa senjata dan telah mengusir mereka dari gubuk jamur yang kaya makanan ke tempat ini. Mereka melarikan diri ketika ada banyak orang di sekitar. Sekarang hanya ada 1 orang. Beberapa babi hutan dewasa merasa tidak perlu takut. Salah satu babi hutan,
yang beratnya 3 atau 400 pon, adalah yang terkuat di kelompok itu. Ia melolong dan menyerang Li Yunfei. Karena jaraknya sangat dekat, hanya beberapa puluh meter, ia menganggapnya sebagai jarak yang aman. Ia berpikir hanya butuh beberapa detik untuk mencapai Li Yunfei, dan Li Yunfei tidak akan punya kesempatan untuk menembakkan senjatanya. Ini adalah babi hutan yang berpengalaman, mungkin bahkan pernah bertarung dengan pemburu sebelumnya, dan ia kira-kira ingat waktu yang dibutuhkan untuk melepaskan tembakan. Ia hanya tidak tahu bahwa Li Yunfei tidak perlu menembak, dan juga tidak berniat untuk menembak. Seekor babi hutan besar menyerbu ke depan, diikuti oleh 6 atau 7 babi hutan yang lebih kecil. 4 atau 5 babi hutan setengah dewasa, melihat kesempatan, juga berteriak dan menyerbu mengejar mereka. Sekitar selusin babi hutan kecil, yang masih tertutup bulu berbintik-bintik, tampak bingung dan mengira semua telah pergi, bergegas keluar dari kedalaman hutan, melompat dan berlarian di belakang, sama sekali tidak serius. Li Yunfei tertawa gembira, sambil berpikir dalam hati, hebat. Dia memperluas ruang kecil itu hingga maksimal, seperti membangun jembatan yang menghubungkan jurang kecil ke ruang kecil tersebut. Kawanan babi hutan bergegas masuk ke ruang kecil itu melalui jembatan ini, dan beberapa detik kemudian, keributan mereka menghilang dari jurang, sementara ruang kecil Li Yunfei menjadi ramai. Sebelum Li Yunfei sempat mendaki lereng bukit, ia mengirimkan rohnya ke ruang kecil itu, menggunakan kekuatan absolut untuk menundukkan babi hutan yang mengamuk. Ia memindahkan mereka ke kaki gunung untuk mencegah mereka merusak kebun ginseng dan sayuran. Salah satu keunggulan roh di ruang angkasa adalah, seperti dewa, mereka memiliki kekuatan tanpa batas. Setelah mengendalikan kawanan babi hutan, mereka bahkan memiliki kemampuan untuk menciptakan kandang sementara dengan tali, mencegah babi hutan tersebut pergi. Kandang babi ini terlalu sederhana, hanya terdiri dari sekitar selusin tiang kayu dan beberapa tali panjat bahan-bahan yang sebelumnya disimpan di tempat yang lebih kecil. Namun, babi hutan ini sangat merusak, dan untuk menahan mereka, sejumlah besar tiang kayu, dan bahkan kawat baja, akan dibutuhkan. Namun, Li Yunfei kelelahan. Tubuh spiritualnya belum pernah melakukan pekerjaan seberat itu di ruang kecil sebelumnya. Ia baru mendapatkan kembali sebagian kekuatannya setelah membasuh tubuh spiritualnya dengan air mata air. Ular piton emas dan hitam terbangun oleh lolongan babi hutan. Masih setengah tertidur, mereka merangkak keluar dari gudang anggur. Kedua ular piton itu, yang hampir berhibernasi, menjadi semakin gemuk. Panjang tubuh mereka telah lama melebihi batas ular piton normal. Ketika separuh tubuh mereka berdiri, mereka lebih tinggi dari pohon buah biasa. Babi hutan yang sedang berjuang untuk membebaskan diri tiba-tiba terdiam ketika melihat dua ular piton raksasa muncul. Babi hutan raksasa yang memimpin yang lain untuk bersembunyi di sudut yang tidak mencolok, berharap untuk menghindari dua ular piton yang di luar imajinasi mereka. Mata kedua ular piton raksasa itu berbinar-binar penuh kegembiraan dan keserakahan. Mulut mereka berair melihat babi hutan kecil berwarna merah muda itu. Li Yunfei tidak ingin pemandangan ular piton bertarung dengan babi hutan terjadi di ruang kecilnya, jadi dia segera berteriak kepada kedua ular piton raksasa itu, jangan berani-beraninya kalian mencoba memakan babi hutan. Jika kalian lapar, makan ikan. Jangan mendekati babi hutan dalam jarak 10 meter. Sekarang, kalian berdua tetap di sini dan berjemur. Jangan bergerak-gerak. Dua ekor Girfalcon melayang di atas kepala Li Yunfei. Li Yunfei membuka ruang kecilnya dan memasukkan mereka juga. Kemudian dia memberi beberapa instruksi kepada Girfalcon sebelum dengan berat hati membiarkan roh mereka kembali ke tubuh mereka. Hembusan angin dingin menerpa, dan Li Yunfei menggigil. Ini bukan tempat yang aman untuk ditinggali manusia. Seluruh tempat itu dipenuhi energi yin yang menyeramkan. Semakin tajam indera seseorang, semakin kuat pula ia akan merasakan tempat seperti ini. Mungkin tidak selalu ada makhluk aneh di sana, tetapi tempat yin yang terbentuk dengan baik dapat memengaruhi kesehatan seseorang. Li Yunfei, sambil membawa senapan berburunya, dengan susah payah mendaki lereng bukit dan kembali ke jalan setapak pegunungan yang biasa. Perjalanan ini cukup membuahkan hasil. Lebih dari 20 babi hutan cukup untuk memulai peternakan babi kecil. Namun, sebelum kembali, ia perlu menebang beberapa tiang kayu tebal lagi untuk memperkuat kandang babi darurat di ruang kecil itu. Tidak banyak hal lain di daerah itu, hanya pepohonan dan semak-semak yang tersebar di mana-mana. Tetapi bukit-bukit ini terlalu dekat dengan desa dan kemungkinan sudah dimiliki orang lain. Jadi Li Yunfei pergi ke tengah hutan dan menebang sekitar selusin pohon kecil, sehingga sulit untuk diperhatikan. Setelah memperkuat kandang babi, Li Yunfei akhirnya bisa bernapas lega. Sepupunya, Chen Li, melihat Li Yunfei belum kembali beberapa waktu lalu, khawatir sesuatu telah terjadi padanya dan datang mencarinya lagi. Keduanya bertemu di jalan. Fua, apa kau baik-baik saja? Semua orang bilang kau sudah lama tidak pulang, jadi mereka menyuruhku untuk mengecek keadaanmu. Iblis babi hutan itu tangguh. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Chen Li menyalakan rokok dan memperlambat langkahnya. Dia sudah jogging cukup lama dan tubuhnya dipenuhi keringat. Tidak apa-apa. Aku bahkan tidak melihat seekor burung pegar pun.
Sungguh buang-buang waktu. Kupikir sudah waktunya makan, jadi aku kembali, kata Li Yunfei. Ya, ini waktu makan siang. Anak bernama Yulong itu mencarimu untuk makan bersama. Dia bilang kau sedang berburu di lembah anak mati, dan dia terlalu takut untuk datang, jadi aku datang ke sini. Ngomong-ngomong, jamur di gubuk ini laku keras sebelum tahun baru, tapi bisnisnya lesu setelah itu. Kudengar kau kenal beberapa pedagang sayur di kota. Tanyakan pada mereka apakah mereka tertarik dengan jamur dan suruh mereka mengirim truk untuk mengambilnya, kata Chen Li. Ada apa? Sejak kapan kau mulai mengkhawatirkan jamur? Bukankah kau berencana untuk keluar dan bekerja setelah tahun baru? Tanya Li Yunfei dengan penasaran. Chen Li menghembuskan asap berbentuk cincin dan berkata dengan santai, kakekmu tidak mengizinkanku pergi. Katanya, saudaraku telah menguasai seni budidaya jamur dan menghasilkan puluhan ribu yuan sekaligus. Dia ingin aku belajar darinya. Ada banyak lahan kosong, kita bisa membangun beberapa rumah kaca lagi. Aku memikirkannya dan menyadari itu masuk akal. Setidaknya ini lebih baik daripada bekerja untuk orang lain. Jadi aku berencana melakukannya selama 2 tahun dan melihat bagaimana hasilnya. Hehe, asalkan kamu bisa bersabar, ini pasti akan lebih baik daripada bekerja sebagai buruh kasar. Aku akan menghubungi teman-temanku di kota dan meminta mereka mengambil jamur setelah hari kelima tahun baru Imlek. Asalkan kualitas jamurmu bagus, aku akan mengurus masalah penjualannya, kata Li Yunfei sambil tersenyum. Baiklah, kau benar-benar telah membuktikan dirimu sekarang. Berani menyombongkan diri di depan sepupumu. Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Aku akan fokus pada budidaya jamur, dan kau bantu aku mencari pasar. Chen Li sangat senang. Hanya dengan jaminan Li Yunfei lah dia berani terjun ke bisnis ini. Dia tidak memiliki kesabaran seperti kakak laki-lakinya, Chen Sheng, untuk bertahan melewati berbagai rintangan. Sesampainya di rumah mertuanya, makanan dan minuman anggur sudah tersaji di meja, menunggu Li Yunfei. Tidak ada yang mengeluh tentang kepulangannya yang terlambat. Sebaliknya, mereka khawatir tentang keselamatannya dan menyuruhnya untuk berhati-hati di masa mendatang dan tidak terlalu dekat dengan babi hutan. Li Yunfei tersenyum dan setuju. Setelah minum sebotol uliangye bersama ayah mertuanya, yang baru saja menasihatinya untuk menjauhi babi hutan, ayah mertuanya mulai mengajarinya cara berburu babi hutan. Ia menjelaskan cara menembak babi hutan dengan senapan, cara menggunakan perangkap, cara melingkari babi hutan dengan tali, dan apa yang harus dilakukan jika babi hutan tiba-tiba muncul. Ketika ia menjadi bersemangat, ayah mertuanya bahkan memamerkan bekas lukanya, mengatakan bahwa salah satunya akibat benturan dengan babi hutan dan yang lainnya akibat gigitan babi hutan di kakinya. Hanya ketika kedua putrinya mengeluh kepadanya, ia dengan patuh mengalihkan perhatiannya kembali ke meja dan meminta Li Yunfei untuk minum beberapa cangkir lagi bersamanya. Li Yunfei tidak akan membiarkan dirinya mabuk. Saat pergi, langkahnya hanya sedikit goyah, dan Yang Yunu membawa keranjang itu. Ayah mertuanya hampir tidak bisa berdiri, tetapi dia tetap ingin mengantar Li Yunfei pergi, hanya untuk ditarik kembali oleh putranya, dan kemudian dia akhirnya merasa tenang. Karena ini adalah kunjungan pertama mereka setelah pernikahan, orang tuanya telah meletakkan amplop merah di keranjangnya, yang sebenarnya ditujukan untuk menantu laki-laki mereka. Begitu mereka meninggalkan desa, Yang Yunu mengeluarkan setumpuk amplop merah tebal dari keranjang dan berkata, "Ini untukmu, amplop merah senilai 5.000 yuan, bukankah itu banyak?" Di daerah setempat, amplop merah ini biasanya hanya berisi sekitar 1.000 yuan. Ini adalah semacam kompensasi dan penghiburan dari keluarga mempelai wanita kepada menantu laki-laki, yang berarti mereka harus menjalani kehidupan yang baik. Menantu laki-laki telah menghabiskan banyak uang sebelum pernikahan, jadi dia harus mendapatkan kembali sebagian uangnya. Bahkan jika dia menghabiskan semua tabungannya, dia dapat menggunakan uang ini untuk melewati festival musim semi. Li Yunfei mengambil uang itu dan berkata sambil tersenyum, "Jumlahnya lumayan banyak. Ibu mertuaku sangat dermawan. Aku tidak punya banyak uang di saku, jadi aku akan memasukkannya ke dalam tasmu dulu." Sambil berbicara, Li Yunfei menyerahkan uang itu kepada Yang Yunu. Ia tidak terlalu peduli dengan jumlahnya. Itu hanya formalitas, isyaratnya sudah cukup, jumlahnya tidak penting. Karena mengetahui kepribadian suaminya, Yang Yunu dengan santai menyimpan uang itu. Karena uang suaminya juga merupakan uangnya sendiri. Setelah pulang dalam keadaan mabuk, Li Yunfei meminum 2 cangkir air mata air spiritual dari dimensi spasialnya, dan semangatnya segera pulih. Yang Yunu merapikan rumah dan membersihkannya. Dia pergi ke kota untuk membeli kawat kasa untuk mengamankan kandang babi di dimensi spasialnya sepenuhnya. Li Yunfei baru keluar dari ruangan kecil itu saat hari gelap. Kandang babi hutan seluas beberapa ratus meter persegi telah berhasil dibangun untuk sementara waktu. Sekitar 20 ekor babi hutan kini terperangkap di dalamnya, dipaksa untuk hidup dan berkembang biak di sana. Setelah sifat liar mereka dijinakkan, sekitar 20 ekor babi hutan ini seharusnya akan berkembang biak secara signifikan, sehingga pendirian peternakan babi hutan kecil menjadi pilihan yang layak. Ponselku berdering begitu aku keluar rumah. Itu nomor yang tidak kukenal dari ibu kota provinsi. Saat aku menjawab,
Aku mendengar suara sekretaris Gong yang bersemangat. Akhirnya kau menjawab telepon, Li Yunfei. Teh jenis apa yang kau kirimkan ke gubernur? Apakah masih ada? Oh, ini sekretaris Gong. Ada apa? Li Yunfei merasa bahwa teh pencerahan pasti telah berhasil. Dengan energi spiritual yang begitu melimpah, efek terapeutiknya pada mereka yang memiliki tubuh lemah pasti sangat ampuh. Sungguh menakjubkan, benar-benar menakjubkan. Bahkan para ahli kesehatan mengatakan ini adalah keajaiban. Setelah meminum ginseng berusia seabad yang Anda berikan kepadanya, kesehatan gubernur membaik secara signifikan. Orang yang mengambil obat itu menyampaikan kata-kata Anda, dan barulah semua orang membuka botol porselen dan menuangkan 3 lembar daun teh aneh. Awalnya, tidak ada yang terlalu berharap, karena itu daun teh, mereka mengira meminumnya tidak akan membahayakan. Tetapi tanpa diduga, setelah gubernur berkeringat deras, nafsu makannya kembali, dan dia bahkan bisa minum bubur nasi. Para ahli kesehatan mengatakan ada harapan untuk kesembuhan total. Sekalipun efeknya bagus, Li Yunfei tidak berniat mengirimkan teh lagi. Karena ada harapan untuk sembuh, dia akan membiarkannya saja. Paling buruk, dia bisa mengirimkan beberapa sayuran dan buah-buahan dari penyimpanan ruangnya kepada gubernur dalam beberapa hari untuk membantunya memulihkan diri. Dia tidak ingin menyia-nyiakan teh pencerahan yang langka jika ada barang lain yang tersedia. Li Yunfei langsung menjawab bahwa sudah tidak ada lagi. Itu adalah jenis teh khusus, dan hanya beberapa lembar daun yang dapat dipanen setiap tahun. Ia menambahkan bahwa mungkin beberapa lembar daun lagi dapat dipanen setelah musim semi. Ia juga memberitahu sekretaris Gong bahwa sayuran yang ditanam di ladangnya tidak hanya enak tetapi juga kaya akan berbagai nutrisi, dan seseorang dapat datang dan mengambilnya. Sekretaris Gong tidak punya pilihan selain mengikuti pengaturan Li Yunfei. Pada hari ketiga tahun baru Imlek, saya pergi ke rumah kakek dari pihak ibu saya. Pada hari keempat, saya pergi ke kota untuk mengunjungi wali kota Huang. Pada hari kelima, saya tidak pergi. Sebaliknya, saya mendapati banyak orang asing datang ke desa. Mereka semua sangat ramah dan memiliki sikap yang luar biasa. Saya mendengar bahwa mereka semua adalah para ahli dan cendekiawan. Kelompok-kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, masing-masing membentuk kelompok mereka sendiri. Beberapa saling mengenal, yang lain sama sekali tidak saling kenal, tanpa sedang mendiskusikan hal yang sama, menunjuk dan menggesturing ke arah pegunungan di seberang sungai, kegembiraan dan antusiasme mereka hampir tidak tersembunyikan. 2 hari kemudian, para ahli asing tiba, membawa tas besar dan tampaknya banyak peralatan. Hotel Bamboa House penuh dipesan, yang membuat Luo Peng, yang belum kembali untuk memimpin perusahaan investasi pariwisata, sangat senang. Dia mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang besar terjadi dan mendesak mereka untuk segera mengecek berita. Li Yunfei mencari di internet untuk waktu yang lama tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Ketika dia bertanya kepada para ahli, mereka semua bersikap seperti orang desa yang tidak seharusnya mencampuri urusan orang lain dan menolak untuk menjawab pertanyaan apapun. Asosiasi Kepala Bawang datang mengetuk lagi. Kali ini, Peter sangat sopan. Dia bahkan sudah belajar mengetuk. Setelah melihat Li Yunfei, dia menyapanya dengan hangat, "Yun, selamat tahun baru Imlek. Kurasa kerja sama kita bisa dimulai." Li Yunfei mengundangnya duduk di ruang tamu dan dengan santai berkata, "Dengan begitu banyak ahli dan cendekiawan di sini, berita ini tampaknya sudah tersebar luas. Apakah masih perlu bagi Anda untuk melakukan penyelidikan dengan kedok pengembangan pariwisata?" Tidak, ini 2 hal yang berbeda. Seseorang menerbitkan serangkaian data dalam jurnal ilmiah internal, yang menyatakan bahwa kandungan aktif dari 2 tanaman anti kanker telah meningkat sekitar 100 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa anti kanker bukan lagi mitos. Jika data tersebut benar, obat tersebut dapat diluncurkan dalam 2 tahun ke depan. Yang aneh adalah informan tersebut mengatakan bahwa kedua tanaman ini ditemukan di pegunungan dekat kota Qinglong. Di tempat lain, kandungan aktifnya tetap tidak berubah. Jadi, para ahli dan cendekiawan ini datang ke sini. Mereka mencari tanaman, sementara kami mencari meteorit matahari. Jadi begitulah keadaannya. Oke, kapan orang-orangmu akan tiba? Aku bisa pergi ke pegunungan dan menjadi pemandu kalian. Karena kelompok ini telah bergantung padanya dan dia tidak bisa menolak mereka karena mereka mengancam keselamatan keluarganya. Mungkin hanya dengan meninggalkan mereka semua jauh di pegununganlah keadaan akan tenang. Apa kau tidak akan bertanya siapa yang membocorkan informasi ini? Tanya Peter sambil tersenyum tipis. Li Yunfei terkejut, lalu berkata, "Oh, mengapa aku menanyakan itu? Apa kau pikir aku mengenalnya?" "Tentu saja. Jangan lupa siapa yang pertama kali merekomendasikanmu untuk bergabung dengan Asosiasi Kepala Bawang?" Peter mengingatkan. "Oh, jadi dia." Sebenarnya, Li Yunfei sudah menduga itu Michelle, tapi dia tidak mau mengakuinya di depan orang-orang ini. "Lalu kenapa?" "Aku tahu dia memperingatkan kita agar tidak terlalu memaksanya. Dia bahkan memperingatkan kita untuk bersikap sopan padamu. Jadi jangan khawatir, demi menghormati Michelle, kami tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Bersiaplah,
Kita akan resmi berangkat dalam beberapa hari ke depan. Sebenarnya yang ingin dikatakan Li Yunfei adalah bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk pergi ke pegunungan. Cuaca baru saja mulai menghangat, dan jalur pegunungan paling berbahaya saat salju dan es mencair. Satu langkah salah dan Anda bisa jatuh dari tebing dan mati tanpa jejak. Namun kemudian ia berpikir, karena anggota Onion Head yang menyebalkan dan keras kepala itulah yang akan mati juga, ia sebenarnya berharap mereka mati dengan rasa takut yang mencekam dan tidak pernah berani pergi ke pegunungan lagi. Jadi ia mengangguk setuju. Setelah berjanji pada Peter, Li Yunfei mulai mempersiapkan perbekalan untuk perjalanan ke pegunungan. Dia sudah menyiapkan peluru dan pistol, meskipun belum banyak digunakan. Namun, beberapa obat darurat sudah hampir kedaluarsa dan perlu diganti. Begitu pula makanan, termasuk beberapa makanan kaleng baru. Lahan kecil yang ada sekarang memiliki buah-buahan dan sayuran, jadi kita tidak akan kelaparan, tetapi dagingnya terlalu sedikit. Kita tidak bisa hanya makan ikan. Kita tidak bisa lagi membunuh babi hutan secara sembarangan, jadi setelah mempertimbangkannya, saya akan membangun kandang domba lain dan membeli lusinan kambing hitam untuk dipelihara di sana, dan menyembelihnya sesuai kebutuhan. Sebuah peternakan babi dan kandang domba dibangun di kaki gunung yang mengelilingi lahan kecil tersebut. Memelihara beberapa sapi seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Dengan ruang yang luas, datang pula kebebasan, jadi 3 kandang ternak kecil dibangun berdampingan. Mereka mengumpulkan sapi dan domba dewasa dari kota-kota terdekat, menemukan tempat terpencil, dan menempatkannya di kandang kecil. Setelah 2 hari bekerja tanpa henti, mereka akhirnya berhasil mengumpulkan 40 atau 50 ekor domba dan lebih dari 20 ekor sapi di kandang kecil tersebut. Inilah batas kemampuannya untuk menjaga mereka tetap hidup, karena rumput di lahan kecil itu terbatas, dan sebagian besar terdiri dari tanaman obat dan sayuran Tiongkok, yang terlalu berharga untuk diberikan kepada mereka. Li Yunfei menyiapkan jerami dan membeli pakan ternak untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Li Yunfei akhirnya mengerti bahwa ruang kecilnya tidak bisa semandiri dunia nyata. Karena ruang yang terbatas, memberi makan makhluk-makhluk ini sudah sangat sulit. Jika jumlahnya lebih banyak, dia akan kelelahan hanya untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Karena kelelahan, ia kembali ke Li Jiashai hanya untuk mendapati seorang pria asing tampan sedang menggoda istrinya. Ini keterlaluan. Jika ia tidak khawatir melukai istrinya, ia pasti akan menabrak pria itu. Paling banter menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membayar sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang Yunu kembali dengan menunggang kuda, rambut panjangnya terurai, bersinar seperti dewi. Penduduk desa dari tempat lain menatapnya dengan tak percaya. Namun, sementara orang biasa mengaguminya, mereka tidak berani memprovokasi penduduk setempat. Tetapi pria asing berambut pirang ini, penuh percaya diri, melangkah maju untuk berbicara dengannya dan menghalangi jalannya. Nona cantik, nama saya Cornell, dan saya berasal dari negeri asing yang jauh. Suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu Anda di sini. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Saat Li Yunfei kembali mengemudi, inilah pemandangan yang dilihatnya. Hanya dari cara bicara dan postur tubuh pemuda tampan itu, Li Yunfei 100% yakin bahwa pria ini memiliki niat buruk dan pasti mencoba merayu istrinya. Lalu dia memacu kudanya dan menyerbu ke depan. Menegaskan dominasinya istriku, bajingan pirang itu berani menghalangi kudamu, dia tidak punya pekerjaan lain selain mengganggumu. Mau aku beri dia pelajaran? Truk pickup Longhorn mengerem mendadak di samping pria berambut pirang itu, nyaris saja menabraknya. Yang Yunu tersenyum manis pada Li Yunfei dan berseru, "Kau kembali tepat waktu. Aku baru saja merasa kesal. Katakan padanya untuk bersikap baik. Dia mencoba menghentikanku saat kami pergi keluar, tetapi Bai Jiahei cukup cepat sehingga dia tidak bisa mengejar. Setelah itu, dia memutar kudanya dan melewati Cornell, bersiap untuk pulang. Tetapi Cornell sama sekali tidak takut, dan mengabaikan Li Yunfei, bahkan mengulurkan tangan untuk meraih lengan Yang Yunu. Aku hanya ingin mengenalmu. Apa yang kau lakukan sangat tidak sopan. Tuhan tidak menyukai orang yang sombong." Cornell sangat kuat, dia sudah mencengkeram lengannya seperti penjepit. Yang Yunu mengayunkan pergelangan tangannya dan mengangkat sikunya, menggunakan kekuatan tersembunyinya untuk melindungi diri, berniat memberi pelajaran padanya dan mendorongnya menjauh. Namun, meskipun kekuatan tersembunyinya meluap, dia tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman Cornell dan malah ditarik jatuh dari kudanya oleh kekuatan yang sangat besar. Namun keahliannya tidak sia-sia. Dia tidak lagi menahan diri, melakukan salto seperti elang yang melayang di udara, tangan kirinya bergerak seperti ular, membentuk lengkungan aneh, dan langsung mengenai mata Cornell. Cornell berteriak kaget dan harus melepaskan lengan kanan Yang Yunu serta mundur 3 atau 4 langkah, karena dia bisa merasakan bahaya serangan Yang Yunu. Li Yunfei sangat marah. Menyerang istrinya tepat di depannya? Bukankah itu sama saja mencari kematian? Bahkan sebelum mobil diparkir dengan benar, dia bergegas keluar dan menendang pantat Cornell. Tuhan apanya? Kesombongan apanya? Berani-beraninya kau menindas istriku? Akan kuberikan pelajaran yang tak akan kau lupakan. Awalnya, Li Yunfei hanya merasa bahwa dia terlalu gugup dan menganggap perilaku Cornell tidak pantas.
jadi dia hanya ingin sedikit menakutinya. Tetapi pria ini bertindak keterlaluan, tidak hanya kata-katanya yang berlebihan, tetapi dia juga menyerang Yang Yunu secara fisik, yang benar-benar tidak dapat ditoleransi. Li Yunfei langsung marah dan mulai menanggapinya dengan serius. Dengan sebuah tendangan, Cornell seolah memiliki mata di belakang pantatnya, tiba-tiba berbalik dan melompat sejauh 4 atau 5 meter, menghindari serangan Yang Yunu dan juga menghindari serangan Li Yunfei. Aku tidak menyangka ada orang-orang terampil seperti itu di tempat terpencil dan miskin ini. Cornell berbicara dalam bahasa Mandarin dengan aksen yang aneh, ekspresinya riang, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Yang Yunu mendarat, Bai Jiahei berhenti, Li Yunfei menenangkan diri, dan bersama-sama mereka menatap Cornell dengan tajam. Dasar iblis asing, apa kau mencari masalah? Li Yunfei hanya bermaksud menakutinya. Tetapi sekarang dia benar-benar marah. Pria ini lincah dan energik, tampaknya cukup mahir dalam seni bela diri, dan mengira tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia sangat arogan. Oh, apakah para petani di negara-negara timur kuno semuanya suka membual? Cornell mengangkat bahu dan tertawa berlebihan. Apa? Hanya menggoda seorang gadis cantik dan para pria datang ke pintu Anda? Tidak. Maaf, saya tidak tertarik pada pria. Meskipun pengucapannya tidak standar, dia berbicara bahasa Mandarin dengan cukup lancar. Li Yunfei sangat ingin segera mengaktifkan ruang kecilnya dan menangkap monster ini. Namun, begitu dia mengaktifkannya, cahaya menyilaukan terpancar dari tubuh Cornell, dan muncul kekuatan perlawanan yang samar. Perubahan ini mengejutkan Li Yunfei, dan senyum Cornell langsung lenyap, ia juga tampak ketakutan. Cahaya itu berasal dari kalung yang melingkari lehernya. Dia belum menyadarinya sebelumnya. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Li Yunfei menemukan bahwa kalung itu memancarkan aura samar meteorit matahari. Cornell mundur 3 atau 4 langkah, mengepalkan tinjunya, dan menatap Li Yunfei dengan sangat waspada. Ia berkata dengan suara rendah, kau juga memiliki kekuatan super? Aku akui aku meremehkanmu. Ini salah paham. Mari kita lupakan saja. Li Yunfei menatap lekat-lekat batu matahari di leher Cornell, dan berkata dengan sangat heran, kau pikir kau bisa membiarkannya begitu saja? Bukankah aku akan kehilangan muka? Lalu apa yang kau inginkan? Wajah tampan Cornell kini agak bingung. Ia mengenakan batu matahari di lehernya, diukir dengan berbagai pola aneh, yang kini memancarkan cahaya redup, seperti kepompong raksasa yang melindunginya di tengah. Permukaan batu matahari itu hanya sebesar telur merpati, tetapi cahaya yang terpancar darinya bahkan lebih menyilaukan daripada matahari siang. Aku mau? Aku hanya ingin menghajarmu. Li Yunfei sudah lama terbiasa dengan hal-hal aneh, dan bahkan pernah melihat kekuatan serangan jiwa biksu Tibet. Apakah dia takut pada batu matahari yang memancarkan cahaya aneh ini? Bahkan batu matahari yang paling menakjubkan pun tetaplah makanan di ruang kecil. Memikirkan hal itu, Li Yunfei meraung dan menerkam Cornell. Tuan Li Tiongwah yang terhormat, jangan bertindak gegabah. Ini semua hanya kesalahpahaman. Cornell adalah mitra penting kami. Tolong jangan bertindak sembrono. Pada saat kritis itu, Peter tiba-tiba muncul entah dari mana, menghalangi jalan mereka dan menghentikan serangan Li Yunfei. Kemarahan Li Yunfei begitu hebat sehingga ia tidak bisa melampiaskannya karena orang di depannya, yang membuatnya sangat frustrasi. Pukulannya berhenti 10 cm di depan Peter. Peter, yang selalu begitu angkuh, kini pucat pasi karena ketakutan, dan darah merah terang mengalir dari lubang hidungnya. Gelombang kejut yang mengerikan dari pukulan itu bahkan bisa menghentikan fungsi pikirannya, dan mimisan adalah reaksi yang sangat wajar. Keheningan menyelimuti tempat kejadian. Cornell mundur ketakutan sekali lagi. Peter tidak lagi mampu mengeluarkan pistol di tangannya. Dia hanya menatap Li Yunfei dengan ekspresi rumit, perlahan, selangkah demi selangkah, mundur. Peter, sebagai pekerja garda terdepan, telah beberapa kali mengancam Li Yunfei, tetapi saat pertama kali ia menyadari betapa menakutkannya Li Yunfei, satu pukulan darinya membuat darah mengalir deras dari hidungnya. Awasi anak buahmu dan jangan ganggu keluargaku lagi. Lain kali, dia tidak akan seberuntung ini. Li Yunfei menarik tinjunya, menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk membunuh. Ada banyak mata yang mengawasinya sekarang. Jika dia membawa kedua bajingan ini ke ruang kecilnya, dia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang tenang. Terlebih lagi, batu matahari di tubuh Cornell sebenarnya memiliki kekuatan untuk menahan ruang sempit, yang sangat aneh. Ini adalah kali kedua Li Yunfei menemukan artefak magis yang dapat menahan ruang sempit. Yang pertama adalah kalung manik-manik biksu muda, dan yang kedua adalah kalung batu matahari milik Cornell. Li Yunfei bahkan yakin bahwa pola rumit pada kalung ini memiliki sejarah tertentu dan jelas bukan meteorit yang baru saja jatuh. Kemunculan meteorit matahari dan ruang yang sempit telah lama mengubah pandangan hidup, nilai-nilai, dan pandangan dunia Li Yunfei. Dulu saya berpikir bahwa hanya sekte-sekte besar di negara-negara timur kuno yang memiliki kekuatan misterius, tetapi iblis asing bernama Cornell ini memberi saya petunjuk lain kekuatan misterius tidak terikat oleh batas negara.
wilayah manapun dapat memiliki kekuatan misterius. Peter, kendalikan anak buahmu dan jangan memaksaku untuk mengubah pikiranku, kata Li Yunfei dingin, menatap matanya. Ya, Tuan Li yang terhormat, saya akan berhati-hati. Saya rasa kejadian hari ini hanyalah kesalahpahaman. Tuan Cornell bukanlah anggota asosiasi kepala bawang kita, dia hanyalah mitra dekat. Pengaruhnya di barat tidak kurang dari pengaruh asosiasi kepala bawang kita. Saya harap Anda bisa mengerti. Peter menyeka darah dari bawah hidungnya dan berkata dengan susah payah. Pergi. Jangan membuatku marah. Di kota Qinglong, kau bukan siapa-siapa. Siapapun yang mencoba mengancam keluargaku tidak akan mendapat akhir yang baik. Pergi. Li Yunfei hampir berteriak mengucapkan kata terakhir itu. Peter segera berbalik, meraih Cornell yang masih menantang, dan berlari. Saat itu, orang-orang di Li Jiashai memiliki latar belakang yang sangat kompleks. Beberapa ahli lokal mengamati dengan ekspresi rumit, sementara yang lain, termasuk beberapa ahli asing, memandang dengan takjub, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang melakukan tindakan gegabah. Di tengah hari, ketika sinar matahari paling terik, tampaknya tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Namun, Yang Yunu melihatnya dengan jelas. Ia agak takut dan cemas. Ia memegang lengan Li Yunfei dan berkata pelan, suamiku, sepertinya ada sesuatu yang aneh tentang orang asing ini. Kalung di lehernya seperti menusuk mataku. Hehe, ini cuma batu permata. Apa hebatnya? Kalau kau mau, aku akan belikan sebanyak yang kau mau. Safir, rubi, atau berlian, terserah kau. Kalau aku sampai cemberut, aku bukan pahlawan, kata Li Yunfei, mengarang cerita. Tidak. Saat itu, aku jelas merasakan ancaman terhadap nyawaku. Itu bukan hanya sekadar batu permata biasa. Ayo pulang, kita tidak ingin dikelilingi orang-orang di sini. Yang Yunu sedikit ragu dengan penglihatannya. Karena begitu banyak orang yang memperhatikan, dia merasa tidak nyaman dan hanya ingin bersembunyi di rumah. Li Yunfei menjawab, membunyikan klakson, dan perlahan mengikuti kuda itu masuk ke ladang. Barulah kemudian desa keluarga Li kembali normal. Baik penduduk desa maupun orang luar kembali ke pos masing-masing. Seperti hantu, Biksu Huyan sering muncul di tempat-tempat yang tak terduga. Pada saat ini, ia melompat dari atap rumah seorang petani, sambil melantunkan mantra Buddha Amitabha, bagus sekali, kita semua berasal dari sumber yang sama, mengapa kita begitu ingin saling menyakiti? Pendeta Tao muda King Feng, seperti roh pendendam abadi, selalu muncul di belakang Huyan, dengan dingin berkata, Buddhisme dan Taoisme berasal dari sumber yang sama, namun kuil Landuo Mu membantai seluruh kuil Wuda Oku. Bukankah sangat menggelikan untuk mengatakan hal seperti itu sekarang? Amitabha, mengapa kita harus terlalu larut dalam dendam generasi sebelumnya? Kelahiran dan kematian dan kelahiran, hanyalah proses transformasi timbal balik. Kelahiran adalah kematian, dan kematian adalah kelahiran. Saudara Taois, Anda terlalu terikat. Biksu Huyan tampaknya sudah tahu sejak awal bahwa seseorang mengikutinya, dan sama sekali tidak terkejut, berbicara dengan tenang. Karena hidup adalah kematian dan kematian adalah hidup, maka biarkan Landa Mu memberiku sedikit rasa kematian. Kata pendeta Tao muda itu, wajah tampannya sedikit berkerut. Huyan sedikit membungkuk dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Pendeta Tao muda King Feng mendengus dingin dan tidak mengejar. Dia hanya menyaksikan Peter dan Cornell melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, lalu kembali ke klinik untuk melapor kepada Li Chunqiu. Tuan Tuali yang biasanya disiplin tiba-tiba membanting tinjunya ke meja hingga hancur, dan berkata dengan nada mengancam, kalian orang barbar berani menindas menantu perempuanku. Seberapapun banyaknya trik yang kalian miliki, kalian tidak akan lolos dari kematian. Aku akan membiarkan kalian bersenang-senang selama beberapa hari, tetapi begitu aku pulih, aku akan membuat kalian mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Li Yunfei pulang ke rumah, kelelahan seperti anjing mati. Dia berbaring di sofa dan berkata, istriku, aku berencana pergi ke pegunungan beberapa hari ke depan. Tetaplah di rumah dan berhati-hatilah. Jika bertemu penjahat, bunuh mereka dulu dan tanyakan kemudian. Jangan ragu-ragu. Aku tahu, ini tidak seberlebihan yang kau katakan. Sebagian besar orang asing ini cukup sopan ketika datang ke desa kita. Hanya orang asing ini yang keterlaluan hari ini. Cahaya di sekitarnya cukup aneh. Kalau bicara soal kungfu, aku jelas lebih hebat darinya. Yang Yunu sedang membuat mie beras di dapur. Meskipun ia menemukan sesuatu yang tidak ia mengerti, melihat suaminya begitu tenang dan bahkan memaksa orang asing itu untuk meminta maaf, ia tidak terlalu takut. Hehe, itu yang kukatakan, tapi aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau sama sekali tidak perlu berbuat apa-apa. Jika memang ada bajingan tak becus, kakek tidak akan tinggal diam. Tapi seperti yang kukatakan, jika terjadi sesuatu, hajar saja mereka sampai babak belur. Jangan sampai kau terluka. Jika ada bahaya, suamimu akan menanggung akibatnya untukmu. Li Yunfei berkata dengan sungguh-sungguh sambil berbaring di sofa.
Aku mengerti, aku akan mendengarkanmu. Yang Yunu tidak tahu mengapa Li Yunfei menanggapinya dengan begitu serius. Dia mengeluarkan 2 mangkuk besar mie beras dan 2 porsi acar sayuran lalu memanggilnya untuk makan. Setelah makan, Li Yunfei pergi menemui kepala desa, Li Tianlai, dan berbicara dengannya tentang rencananya untuk menyewa gunung tandus kecil lainnya sebelum menuju pegunungan untuk eksplorasi, dengan maksud untuk beternak babi hutan. Ada banyak gunung tandus di desa, tetapi tidak banyak yang dekat dengan desa, dan bahkan lebih sedikit yang cocok untuk beternak babi. Pegunungan tandus di selatan desa terlalu terpencil dan hampir tidak memiliki nilai. Pegunungan tandus di utara desa terlalu terpencil, dan tidak ada jalan menuju ke sana. Pegunungan tandus di timur desa memiliki beberapa tempat yang bagus, tetapi tempat-tempat itu terhubung ke desa Liulou. Kedua desa telah beberapa kali berselisih mengenai kepemilikan pegunungan tersebut, dan hingga kini masih belum diputuskan pegunungan mana yang desa mana. Jika menyangkut pengadaan lahan di Gunung Tandus, Li Tianlai cukup terbuka. Ia mengatakan bahwa selama itu adalah gunung tandus di desa kami, Anda dapat memilih lokasinya sendiri, dan harganya bisa dinegosiasikan. Lagi pula, itu lebih murah daripada menyewa dari luar. Kontraktor luar yang ia maksud adalah Su Jingshou. Semua orang tahu tentang konflik antara Li Yunfei dan Su Jingshou, jadi mereka tidak akan mempermalukan Li Yunfei terkait masalah ini. Tidak perlu. Karena sudah ada presiden untuk harga tersebut, saya tidak bisa melanggar aturan dan mengambil risiko gosip dari penduduk desa. Li Yunfei tidak kekurangan uang. Selama ada proyek yang bagus, mengontrak pegunungan tandus adalah cara pasti untuk mendapatkan keuntungan. Siapapun yang berani bergosip akan dihukum. Jika ada yang seberbakat kamu dan bisa membawa kemakmuran bagi desa, aku juga akan menawarkan banyak kebijakan istimewa kepada mereka. Setelah kamu memilih gunung tandus itu, datang saja ke panitia desa, dan aku akan mengurus dokumennya untukmu, kata kepala desa Li Tianlai. Tidak perlu mencari lebih jauh, cukup cari gunung tandus di sebelah timur peternakan Qingyu. Tidak banyak tanah di sana, dan tidak layak untuk ditanami. Selain beberapa gulma dan pohon buah liar, tempat itu benar-benar kosong, dan bahkan tidak ada sungai di dekatnya. Untungnya, ada mata air kecil di puncak gunung, dengan air yang mengalir dari sana, kata Li Yunfei dengan penuh keyakinan. Mendengar itu, Li Tianlai sangat terkejut. Apa? Untuk apa kau butuh gunung tandus itu? Kau tidak bisa menanam tanaman dan sayuran di sana, dan sangat sulit menanam pohon buah-buahan dan pohon teh. Kecuali jika pohon lada bisa tumbuh di tempat terpencil itu, bukankah akan sia-sia saja menyewa gunung tandus itu? Li Yunfei tertawa dan berkata, haha, ini salahku. Aku tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu sebelumnya. Alasan utama menyewa gunung tandus ini adalah untuk beternak. Baik babi maupun domba, lingkungannya cukup baik, tidak seburuk yang kau katakan. Lerengnya sangat landai, sehingga sulit untuk menanam tanaman, tetapi rumput liarnya subur, dan ada aliran sungai yang mengalir dari puncak gunung. Dengan beberapa modifikasi, tempat ini akan sangat bagus untuk beternak hewan-hewan tersebut. Mendengar ini, kepala desa Li Tianlai memahami situasinya. Awalnya ia bermaksud menawarkan diskon puluhan ribu yuan untuk biaya kontrak, tetapi Li Yunfei bersikeras untuk berkontribusi kepada desa dan, seperti di pegunungan tandus lainnya, menawarkan biaya kontrak sebesar 100 ribu yuan per tahun. Namun, jangka waktu kontrak ditetapkan selama 50 tahun, yang berarti bahwa tidak peduli seberapa berharga tanah di sekitarnya di masa depan, harganya tidak akan naik dalam 50 tahun tersebut. Kepala desa merasa bahwa Li Yunfei telah dirugikan, bahkan menambahkan masa kontrak selama 50 tahun. Namun, jika pembiakan gagal, kontrak akan batal, dan desa tidak akan memeras Li Yunfei. Li Yunfei memahami bahwa jika pengembangbiakan berhasil, biaya kontrak sebesar 100 ribu yuan akan menjadi tidak berarti. Menjual hanya sekitar selusin babi hutan saja sudah cukup untuk menutup biaya kontrak selama setahun. Ia pulang membawa kontrak dan memberitahu istrinya, Yang Yunu, tentang peternakan babi hutan itu, agar istrinya mengetahui situasinya. Saat pergi ke pegunungan, ia akan menyewa orang untuk membangun pagar. Memelihara babi hutan bukanlah hal main-main. Tanpa 2 lapis pagar untuk perlindungan, tidak ada yang akan merasa tenang. Para pekerja di pertanian secara bertahap kembali bekerja. Karena banyak orang meminta bantuan sebelum tahun baru Imlek, awalnya hanya ada sekitar 20 pekerja. Tetapi pada awal tahun ini, jumlahnya bertambah lebih dari 10 orang. Mereka menyusul, mengatakan bahwa mereka ingin mempelajari teknik penanaman dan bahwa mereka tidak akan pergi ke tempat lain tahun ini tetapi akan bekerja di sini. Semua itu adalah janji yang telah Li Yunfei buat kepada wanita itu, dan dia tidak bisa mengingkari kata-katanya. Awalnya, peternakan kecil ini tidak membutuhkan begitu banyak orang, tetapi sekarang setelah peternakan pembibitan lain dibuka, dia tidak khawatir dengan peningkatan jumlah pekerja secara tiba-tiba. Peternakan babi hutan itu sebenarnya bisa dipercayakan kepada sepupunya, Li Qingmu, tetapi mengingat sikapnya terhadap Tong Tong, Li Yunfei memutuskan untuk tidak memperluas wewenangnya lebih jauh dan membiarkannya tetap bertanggung jawab atas peternakan ayam kecil di puncak gunung. Dengan demikian, Cat Egg dipercayakan tugas penting oleh Li Yunfei,
yang menunjuknya sebagai penanggung jawab pembangunan peternakan babi hutan. Cat Egg telah terlibat dalam seluruh proses penambahan pagar di peternakan Kinyu, bertindak sebagai penghubung untuk berbagai pihak, dan dia memiliki pengalaman di bidang ini. Selain itu, dia berani namun teliti, dan senang meneliti teknologi. Dia telah membuat kemajuan signifikan tahun sebelumnya, dan Li Yunfei sepenuhnya mempercayainya. Saat Li Yunfei pergi, pertanian dikelola oleh Li Tiesu, dan peternakan babi dikelola oleh Mao Dan. Jika mereka menghadapi masalah pendanaan atau masalah lain yang tidak dapat mereka selesaikan, mereka dapat berkonsultasi dengan Yang Yunu, istri bos. Orang tua Li Yunfei bertindak sebagai pengawas, berkeliling lokasi konstruksi saat mereka memiliki waktu luang untuk melihat siapa yang bermalas-malasan dan membantu menyelesaikan beberapa masalah praktis. Barulah saat itu Li Yunfei menyadari bahwa tenaga kerja tidak mencukupi, dan terdapat kekurangan yang parah dalam bidang manajemen. Namun, hal ini tidak bisa terburu-buru. Merekrut orang dari luar memang mudah, tetapi dia tidak yakin bisa mempercayai orang-orang yang direkrutnya. Di pagi hari ke-11 tahun baru Imlek, kepala desa mengumumkan bahwa kota akan mendatangkan investor asing untuk membangun jembatan bagi desa, dan meminta semua orang untuk menghentikan pekerjaan mereka dan pergi ke pintu masuk desa untuk menyambut mereka agar dapat difoto untuk keperluan publikasi. Sudah sepatutnya kita bekerja sama ketika ada yang membangun jembatan untuk desa kita. Kepala desa Li Tianlai jarang menggunakan pengeras suara. Jadi sepertinya pihak kota memerintahkannya untuk mengadakan upacara penyambutan, dan dia tidak berani berpura-pura tidak mendengarnya. Li Yunfei tahu bahwa Charlie, orang yang bertanggung jawab atas operasi ini, telah tiba, dan tanggal untuk memasuki pegunungan semakin dekat. Tetapi orang-orang bodoh ini tampaknya tidak mempertimbangkan situasi sebenarnya. Memasuki pegunungan sekarang, dengan salju, es, jalanan apakah mereka bahkan bisa sampai? Di bawah terik matahari, penduduk desa muncul berkelompok kecil dari berbagai penjuru, berkumpul di pintu masuk desa untuk mengobrol santai. Para ahli dan cendekiawan yang berkunjung, tampak bosan, menggunakan kamera profesional mereka untuk memotret penduduk desa. Para cendekiawan ini bukannya tidak mau mendaki gunung. Mereka telah menyeberangi sungai beberapa kali, tetapi setiap kali sampai di kaki gunung, mereka merasa terlalu berbahaya. Satu tim berhasil mencapai setengah jalan mendaki gunung, tetapi dua anggota tim mengalami patah kaki, dan baru kemudian mereka dengan jujur berbalik, berlumuran debu, untuk membawa anggota yang terluka ke kota untuk dirawat di rumah sakit. Kota itu sangat dekat, jadi penduduk desa tidak perlu menunggu lama sebelum 4 mobil datang dari selatan. Mendengar keributan di luar, Li Yunfei perlahan keluar dan bergabung dengan kerumunan penonton. Istri saya pergi bekerja di perusahaan perlindungan lingkungan kota hari ini. Keluarga saudara perempuan saya sibuk dengan urusan di restoran, dan orang tua saya berada di peternakan babi hutan, mengawasi pekerjaan konstruksi. Mereka sangat teliti dalam pekerjaan mereka. Meskipun kami memiliki telur kucing, investasi awalnya adalah 2 juta yuan, yang dianggap oleh kedua orang tua saya sebagai jumlah yang sangat besar, jadi mereka perlu mengawasi semuanya setiap kali mereka punya waktu. Sekretaris Partai Kota Tanjihua dan Charlie, perwakilan dari perusahaan investasi asing, bersama-sama menghadiri upacara peletakan batu pertama. Pemerintah kabupaten mengirimkan wakil kepala kabupaten dan mengundang seorang reporter televisi untuk melakukan liputan langsung di lokasi. Pada upacara peletakan batu pertama, Charlie selalu diikuti oleh 2 asisten. Salah satunya Peter, dan yang lainnya, yang mengejutkan, adalah Cornell, yang membuat Li Yunfei agak gelisah. Li Yunfei tidak banyak tahu tentang kekuatan misterius itu. Metode kultivasi yang sedang ia pelajari saat ini berasal dari guru Lingsu, tetapi kekuatan misterius orang asing ini bukanlah sesuatu yang pernah ia kembangkan sendiri. Kalung di lehernya diukir dengan rune aneh, dan potongan kecil batu matahari itu sebenarnya memancarkan kekuatan yang menakutkan. Cornell sepertinya merasakan tatapan Li Yunfei, dan menoleh untuk memberikan seringai mengejek. Charlie tampaknya tidak menikmati upacara yang meriah seperti itu. Dia hanya mengucapkan beberapa kata basa-basi singkat sebelum menyarankan agar jamuan perayaan dapat diadakan setelah potensi pengembangan yang lebih besar ditemukan. Saat ini, perusahaan investasi mereka hanya ingin membangun jembatan bagi penduduk desa yang sederhana dan baik hati untuk memudahkan hidup mereka. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar itu, penduduk Lijiashai bertepuk tangan dengan gembira, sementara penduduk Chenjiagou, yang menyaksikan kegembiraan itu dari seberang sungai, bahkan lebih gembira daripada penduduk Lijiashai, dan sorak-sorai mereka terdengar hingga jauh. Setelah upacara, sekretaris Tang mengundang para investor untuk makan malam di kota, dan semua orang pergi. Wali kota Wu sama sekali tidak terlihat. Tampaknya setelah insiden di rumah wali kota Wu, sekretaris Tang telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengannya dan bertindak tanpa kendali, bahkan tidak lagi berusaha menjaga keharmonisan. Hari ini adalah upacara peletakan batu pertama, dan dikatakan bahwa tim konstruksi akan tiba besok untuk secara resmi memulai pembangunan jembatan yang rusak. Namun, untuk saat ini, akses masih bergantung pada feri dan jembatan ponton. Li Yunchong mendekat dari belakang Li Yunfei dan berbisik, "Ayahku memintaku untuk memberitahumu bahwa banyak ahli dari tempat lain datang akhir-akhir ini.
Seseorang menawarkan harga tinggi untuk datang ke pegunungan sebagai pemandu. Dia pikir ini bukan waktu yang tepat untuk pergi ke pegunungan, jadi kamu harus berhati-hati dan jangan mudah menyetujui permintaan mereka. Li Yunfei tertawa dan berkata, dia pasti sedang sibuk membangun pabrik obat ular sekarang. Seberapa tinggi pun harga yang dia tawarkan, apakah itu lebih penting daripada pabrik obat ular? Sedangkan aku tidak bisa menolak meskipun aku mau. Aku harus menemani orang asing itu ke pegunungan. Tapi jangan khawatir tentang ayahmu. Mereka tidak akan mati karena jatuh, dan aku juga tidak akan berada dalam bahaya. Li Yunchong terkekeh, hehehe, kau benar. Aku ingin menjadi generasi kedua yang kaya, dan aku bergantung pada ayahku untuk segalanya. Tapi aku cukup penasaran, kenapa kau tidak bisa menolak? Mungkinkah kau berhutang budi pada gadis asing itu, dan sekarang dia menempel padamu, menggunakannya sebagai ancaman, sehingga kau harus menjadi pemandu mereka? Kalau tidak, dengan kekayaan dan jadwalmu yang padat saat ini, mustahil bagimu untuk pergi ke pegunungan bersama mereka sebagai pemandu. Aku tidak punya apa-apa untuk kukatakan padamu. Pergilah. Li Yunfei sangat marah karena dia hampir tepat sasaran dan tidak ingin membicarakan hal ini dengannya. Tidak mungkin. Sebelum kru film datang, bolehkah aku mengantar sayuran lagi lain kali? Cat Egg sekarang sudah jadi orang penting. Dia manajer peternakan babi, dan dia tidak bergaul denganku lagi. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang saku agar aku bisa mendapatkan bunga narcisus musim semi ini. Pengiriman pertama mengharuskan penanggung jawab untuk menemani kendaraan. Setelah itu, pengemudi hanya perlu mengambil tanda terima. Kau sebaiknya tetap membantu ayahmu membangun pabrik obat ular. Setelah mengatakan itu, Li Yunfei menepuk pantatnya dan pulang. Kali ini, dia memiliki banyak tugas yang harus dilakukan di pegunungan. Dia tidak hanya harus membunuh beberapa orang asing, tetapi dia juga harus memindahkan banyak buah dan tumbuhan liar. Saat fajar menyingsing, ponsel Li Yunfei berdering 3 atau 4 kali. Itu adalah pesan singkat dari Peter yang mendesaknya untuk segera bertemu di pintu masuk hotel. Meskipun dia sudah tahu kemarin bahwa mereka akan pergi ke pegunungan pagi ini, Li Yunfei tetap terkejut dengan antusiasme mereka. Dia tidak punya pilihan selain bangun dari pelukan lembut yang Yunu dan menyelimutinya. Dia dengan cepat mencuci muka, memanaskan semangkuk nasi sisa di microwave, memotong sepiring daging sapi rebus, dan menambahkan beberapa acar sayuran. Khawatir dengan udara dingin di luar, saya minum setengah botol minuman keras tua untuk menghangatkan diri sebelum menikmati sarapan yang lezat dan menenangkan. Saya mengecek jam 6.50, 10 menit sebelum pertemuan yang telah kami sepakati. Ia menyeduh beberapa daun teh di termosnya, membuka tutupnya, dan aromanya memenuhi udara. Suhunya pas, sempurna untuk membantu pencernaan. Li Yunfei dengan puas meminum setengah cangkir teh, memasukkan cangkir itu ke dalam tas jaring ransel pendakiannya, lalu menutup pintu dan meninggalkan villa dengan koin emas dan tembaga. Aku sudah menjelaskan semuanya kepada Yang Yunu tadi malam, membuatnya mengerti bahwa perjalanan ini agak tak terhindarkan, tetapi tidak ada bahaya. Aku juga memberitahunya bahwa ada cukup uang di rumah, dan bahwa dia bertanggung jawab mengelola rekening pertanian jika dia membutuhkan sejumlah besar uang secara mendesak. Yang Yunu adalah istri yang baik. Meskipun ia khawatir suaminya yang baru menikah akan pergi ke pegunungan, ia tidak mengamuk. Ia hanya dengan lembut menyuruhnya untuk berhati-hati. Mereka berdua menghabiskan separuh malam bersama sebelum akhirnya ia tertidur lelap. Ia sudah bangun ketika Li Yunfei pergi, tetapi ia takut untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia bersandar di sudut jendela, matanya merah, dan melambaikan tangan dengan lembut. 20 hari terakhir, hari-hari terbahagia dalam pernikahannya, telah berlalu hingga suaminya tiba-tiba harus pergi ke pegunungan. Baru saat itulah ia menyadari bahwa ia tidak sanggup berpisah dengannya, dan kekosongan yang mendalam memenuhi hatinya. Jika ia mengantarnya pergi, ia takut akan menangis dan memengaruhi suasana hatinya. Di pintu masuk hotel Bamboo House, Charlie mengerutkan kening dan melirik arlojinya, lalu meminta Peter untuk menyemangati mereka lagi. Ketujuhnya sudah siap. Satu-satunya yang absen adalah Li Yunfei, pemandu mereka. Tepat ketika Peter hendak menelepon, dia melihat sosok Li Yunfei muncul di sudut persimpangan, membawa ransel pendakian besar yang ukurannya tidak lebih kecil dari ranselnya sendiri. Li Yunfei melambaikan tangan dengan tenang kepada mereka, mengamati kelompok itu dari kejauhan. Kecuali Cornell, semua orang membawa ransel pendakian yang besar. Cornell mengenakan perlengkapan pendakian, membawa tongkat pendakian, dan hanya mengenakan ransel berukuran sedang di punggungnya, yang tampak kempes, tidak seperti yang lain yang ranselnya menggembung. Sepertinya identitas Cornell cukup istimewa. Ada sepotong kecil batu matahari di kalung yang melingkari lehernya. Tetapi asosiasi kepala bawang, yang sangat ingin mempelajari fungsi batu matahari, tidak berani menyentuhnya. Ini menunjukkan bahwa latar belakangnya bahkan lebih hebat daripada asosiasi kepala bawang. Orang ini tidak boleh diremehkan. Carilah kesempatan untuk mencari tahu lebih banyak tentang dia terlebih dahulu. Li Yunfei memiliki rencana dalam pikirannya. Tetapi di permukaan ia tetap tenang dan bersikap wajar.
Masih ada 1 menit 30 detik lagi sampai waktu yang disepakati, jadi belum dianggap terlambat, kan? Kata Li Yunfei, mencoba menenangkan dua anjing pemburu yang mengikutinya. Awalnya mereka sangat tenang, tetapi begitu melihat Peter, mereka ingin menyerang dan menerkamnya. Tanpa berpikir panjang, Li Yunfei mengerti bahwa orang yang telah membius kedua anjing pemburu itu pastilah Peter. Meskipun Gold Chain dan Chopper Chain tidak dapat bereaksi saat itu, mereka telah mengingat aroma satu sama lain dan pasti akan mengira mereka musuh jika bertemu lagi. Charlie mengangguk tegas dan berkata, "Bagus sekali, Tuan Li sangat tepat waktu. Saya paling suka orang yang tepat waktu. Apakah Anda sudah membawa tenda dan perlengkapan sehari-hari? Perjalanan ini adalah ekspedisi, dan kami tidak akan menyediakan makanan. Setiap orang bertanggung jawab atas makanan dan penginapannya masing-masing. Saya rasa Peter sudah memberitahu Anda tentang kesepakatan ini, kan?" "Benar, Tuan Peter sudah memberitahuku. Meskipun Anda belum membahas gaji denganku. Kurasa jika aku benar-benar membantumu menyelesaikan tugas ini, Anda tidak akan memperlakukanku dengan tidak adil, kan?" Li Yunfei terkekeh dan berkata dengan santai. "Hehe, itu mudah. Jika kita bisa menyelesaikan misi ini, kita pasti tidak akan mengganggumu lagi, dan kita bahkan tidak akan mengganggu temanmu yang sangat dekat denganmu itu lagi," kata Charlie, memberi syarat kepada semua orang untuk memulai pekerjaan mereka. Termasuk Li Yunfei, ada 8 orang dalam kelompok itu. Setelah mereka menyeberangi sungai, beberapa orang mengintip keluar dari hotel, ragu-ragu apakah akan mengikuti mereka ke pegunungan. Namun, setelah melihat langit yang suram, mereka berubah pikiran. Cornell tidak berbicara sepanjang jalan, hanya sesekali melirik Li Yunfei dengan sinis. Ia selalu ditemani oleh seorang pria jangkung dan kekar, tingginya sekitar 2 meter, seperti menara besi kecil, membawa ransel di punggungnya yang beratnya 2 kali lipat berat rata-rata orang. Ketika mereka mencapai titik tengah gunung, salju dan lapisan es tipis mulai menumpuk di tanah. Sebuah batu besar, kira-kira setinggi orang dewasa, entah bagaimana terlepas dan mulai berguling menuruni jalan setapak, menuju ke arah kelompok orang yang sedang berjalan di jalur tersebut. "Chow Lom!" teriak Cornell, dan raksasa menjulang itu melompat keluar, membungkuk, dan menahan batu besar yang telah menggelinding lebih dari 10 meter dengan kedua tangannya. Kemudian, dengan teriakan pelan, dia mengangkat batu besar itu dan dengan santai melemparkannya ke parit kecil beberapa meter jauhnya, mematahkan banyak pohon kecil. Melihat ekspresi semua orang tenang, seolah-olah mereka sudah mengetahui kekuatan kulun yang luar biasa, Li Yunfei berteriak lantang, "Ini daerah sipil. Jangan melempar batu sembarangan. Jika kalian mengenai penebang kayu atau pemburu, meskipun kalian orang asing, kalian tidak akan lolos dari kemarahan penduduk desa. Orang-orang gunung di sini tidak semudah diajak bicara seperti para pejabat di luar. Pembunuh membayar dengan nyawa mereka, dan hutang harus dibayar. Tidak ada yang perlu dibicarakan." Kemampuan menerjemahkan Li Yunfei cukup bagus, dan kulun bisa memahaminya. Dia bergumam, "Sialan, bertele-tele sekali. Bahkan melempar batu pun tidak akan berhasil. Lain kali, meskipun batu itu menghancurkanmu menjadi tumpukan kotoran anjing, aku tidak akan membantu." Li Yunfei mencibir dan melihat sekeliling untuk melihat reaksi semua orang. Selain ketua tim Charlie yang mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, menyuruh Culen untuk berbicara lebih sopan, yang lain tetap tidak terpengaruh. Cornell menambahkan pada saat yang tepat pemandu, "Tugasmu hanyalah membawa kami ke tempat di mana batu matahari pernah muncul. Jangan ikut campur dalam hal lain. Dengan kemampuanmu yang masih dasar, kau seharusnya tidak mempermalukan diri sendiri di depan Culen. Kung Fu Cina hanyalah lelucon. Kita sedang dalam ekspedisi, bukan membuat film." "Oh. Karena Anda begitu meremehkan keterampilan dasar penduduk gunung kami, mengapa Anda begitu ketakutan waktu itu, Tuan Cornell, sampai kaki Anda gemetar? Anda mencoba menyergap istri saya, tetapi dia hanya menampar Anda. Apa hak Anda untuk membicarakan saya?" Cornell sangat marah. Dia yakin Li Yunfei belum menemukan rahasia di perutnya dan ingin menjelaskan, tetapi dia tidak ingin mengungkapkan rahasianya. Dia hanya bisa membalas dengan marah, "Kau? Apakah kakiku gemetar? Dasar orang bodoh." Charlie berteriak dengan tidak sabar, "Baiklah, dengarkan semuanya. Jangan mulai membuat masalah begitu kita memasuki pegunungan. Tuan Li, mohon perhatikan peran Anda sebagai pemandu. Anda tidak berhak mengkritik kami kecuali untuk memberi arahan. Tuan Cornell, mohon juga kendalikan diri dan perhatikan posisi Anda." Li Yunfei berpura-pura marah dan mengancam dengan dingin, "HMPH, jika kau tidak mengindahkan nasihatku yang bermaksud baik dan tidak mematuhi aturan kuno pegunungan, dan kau mengalami kemalangan yang mengerikan dan mati jauh dari rumah di pegunungan terpencil, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Haha, tidak ada ular atau serangga berbisa di pegunungan musim ini. Bahaya apalagi selain es dan salju? Mendaki gunung saat ini adalah waktu teraman, berdasarkan perhitungan dari banyak ahli meteorologi, geologi, dan lingkungan. Jika kita masih mengalami kecelakaan saat menjelajah saat ini, kita hanya bisa menyalahkan nasib buruk kita.
Tuhan tidak berpihak pada kita. Semua orang tertawa, bahkan Kulun yang berwajah kaku pun ikut tertawa penuh kemenangan dan percaya diri bersama semua orang. Oh, baiklah kalau begitu. Li Yunfei mengangkat bahu, tampak tak berdaya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Jika kita berjalan setengah jam lagi, kita akan sampai di tempat kita pertama kali menemukan batu matahari. Itu adalah jurang kecil. Ketika kita pergi ke sana, jurang dan lereng bukit itu penuh dengan ular berbisa, tetapi sekarang pasti tidak ada. Namun, tempat itu teduh, jadi pasti tertutup salju. Charlie dan kelompoknya mengangguk, membiarkan Li Yunfei memimpin jalan. Li Yunfei sudah lama memahami bahwa menjadi pemandu adalah bagian yang paling berbahaya. Tidak heran orang asing ini begitu sombong dan angkuh. Namun, dia sudah siap, membawa koin emas dan tembaga. Kedua anjing pemburu itu sepertinya mengetahui posisi canggung tuannya, jadi mereka tidak menggonggong dan diam-diam mengintai di depan. Pada pukul 1208 siang, mereka akhirnya tiba di lokasi tumbukan pertama meteorit matahari. Melihat lingkungan yang familiar tertutup lapisan salju tipis, senyum Li Yunfei semakin lebar. Di tepi kebun murbei, jejak sebuah pot batu yang pernah berdiri di sana, bersama dengan beberapa batu hangus, masih dapat ditemukan. Salju dan es tidak dapat menyembunyikan keberadaannya. Oh, aku lelah sekali. Bukit kecil di sana adalah tempat meteorit matahari pertama ditemukan. Aku akan makan dulu. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau, aku tidak berhak ikut campur, dan memang tidak bisa. Jangan salahkan aku jika kau terluka atau cacat. Li Yunfei duduk di atas batu besar dengan ekspresi berlebihan. Bahkan tidak repot-repot membersihkan lapisan es tipis di atasnya, hanya setengah berbaring di sana berpura-pura mati. Kedua anjing pemburu itu menggonggong pelan dan berkerumun di dekatnya untuk menghangatkan tubuhnya. Charlie mengeluarkan sistem penentuan posisi satelit yang tampak seperti komputer tablet, membisikkan beberapa kata kepada seorang ahli parubaya di belakangnya, dan berkata, "Benar, seharusnya di sini. Ini adalah titik yang ditandai oleh anggota yang pernah berada di sini sebelumnya. Ada beberapa perbedaan, tetapi tidak signifikan. Peter, kamu lakukan pengintaian awal dan singkirkan potensi bahaya apapun. Culen, kamu pergi dan bantu dia. Juga, ikat tali dan bersiaplah untuk turun dan mencari kapan saja. Kumpulkan tanah hangus di sekitar zona dampak meteorit matahari, dan kembali untuk menganalisisnya." Peter berteriak dan mulai bekerja. Culen melirik Charlie, lalu ke Cornell, tetapi tidak bergerak. Baru setelah Cornell mengangguk, Culen mulai bekerja. Li Yunfei menyalakan kompor alkohol tahan angin dan menggunakan es serta salju untuk merebus air. Tetapi ia hanya memasukkan 2 butir telur hijau ke dalam panci. Ia juga memanaskan 2 roujiamo khas Shanxi dalam kukusan tertutup. Saat roti-roti itu mengepul panas, ia sepertinya menyadari ada sesuatu yang kurang. Di bawah tatapan heran Charlie dan beberapa ahli asing, ia mengeluarkan sekantong ham tebal, mematahkan 2 potong, dan meletakkannya di samping roujiamo. Sebuah karton besar susu murni diletakkan di kakinya, dengan maksud untuk menghangatkannya dalam air setelah roujiamo dipanaskan atau telur direbus sebelum diminum. Mata Charlie langsung membelalak, dan dia berkata kepada ahli di sampingnya dengan nada aneh, "Apakah petani kecil Tiongkok ini tahu apapun tentang keterampilan bertahan hidup di alam liar? Ya Tuhan, lihat apa yang dia bawa. Telur, susu, daging ham, hamburger Tiongkok, dan kompor alkohol sialan itu. Berapa banyak ruang dan berat yang dibutuhkan? Aku yakin jika kita tidak membantunya, dia akan mati kelaparan di pegunungan." Sembari para ahli asing menatap dengan tak percaya, Li Yunfei menyelesaikan makan siangnya yang mewah di luar ruangan. Tanpa membereskan piring, ia mengeluarkan sebuah apel besar berwarna merah cerah dari ranselnya, mencucinya dengan air panas di dalam panci, mengeringkannya dengan handuk kertas, dan menggigitnya perlahan dengan hati-hati, menikmati rasa buah luar angkasa itu dengan jelas. Apa yang awalnya berupa apel liar kecil dan renyah telah tumbuh di tempat ini selama lebih dari setengah tahun, dan sekarang telah tumbuh menjadi tanaman yang rimbun dan berdaun lebat. Bahkan apel terkecil pun lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa. Rasanya yang memikat telah lama melampaui rasa buah liar, mengubahnya menjadi apel luar angkasa dengan cita rasa unik, yang dipenuhi energi spiritual. Dibandingkan dengan makan siang mewah Li Yunfei, daging sapi kalengan yang bisa dipanaskan sendiri milik para ahli asing itu benar-benar menyedihkan. Ditambah dengan daging olahan yang hambar, mereka harus menunggu beberapa menit untuk mendapatkan seteguk air panas. Salah satu ahli bahkan mempertimbangkan untuk meminta apel kepada Li Yunfei untuk dicicipi. Tetapi karena dia baru saja mengejek Li Yunfei, dia tidak tega memintanya. Betapapun uniknya aroma apel itu. Namun, Cornell tidak tahu malu. Dia baru saja mengejek Li Yunfei, tetapi sekarang dia berdiri di depannya dan berkata dengan nada merendahkan, "Yun dari Tiongkok, apel yang kau bawa sepertinya enak sekali. Aromanya tercium jauh. Bagaimana kalau aku menukar apelmu dengan sekaling daging sapi?" "Tidak mungkin." Li Yunfei mengerutkan bibir dan berkata dengan nada meremehkan, "Apel itu sangat berat, butuh banyak usaha bagiku untuk membawanya dari bawah gunung.
Aku bisa menerima kalian menertawakanku karena bodoh. Tapi jika aku membawanya ke atas gunung lalu mencoba menukarnya dengan daging sapi kalengan, bukankah itu sangat bodoh? Apel milik Li Yunfei beratnya sekitar 400 gram. Sedangkan makanan kaleng penghangat otomatis milik pihak lain hanya sedikit di atas 200 gram. Bahkan jika bukan karena beratnya, Li Yunfei tidak akan berdagang dengan mereka. Karena dia membenci Cornell. Kau pria tampan. Baiklah, tapi kau berani merayu istriku? Dan ketika kau gagal, kau bahkan mencoba menyentuhnya secara tidak pantas. Jika aku punya kesempatan, aku pasti akan mematahkan lengan pria ini. HMPH, kau akan membayar kekurang ajaranmu. Cornell bersikap arogan, dan wajahnya berubah jelek setelah ditolak oleh Li Yunfei. Namun, dia tidak berlama-lama, menatapnya dengan tajam, dan kembali ke posisi semula. Mengabaikan ancaman itu, Li Yunfei mengeluarkan beberapa potong kecil daging mentah dari ranselnya dan memberikannya kepada anjingnya. Jika sebelumnya ia dianggap sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang bertahan hidup di alam liar, sekarang ia dianggap sebagai idiot yang bunuh diri karena membawa daging mentah di ranselnya untuk hewan peliharaannya? Itu terlalu berlebihan. Apakah ini masih anjing pemburu? Bukankah seharusnya anjing pemburu mencari makan sendiri ketika memasuki pegunungan? Tetapi mereka berbaring nyaman di samping Li Yunfei, menikmati makanan tuannya. Peter dan Chulen berjalan naik dari lereng bukit terdekat, tampak sangat kelelahan. Peter duduk di atas salju, membuka kaleng makanan, dan mulai memasukkannya ke dalam mulutnya, sambil berkata lereng bukit tertutup salju, tidak ada yang terlihat sama sekali. Menurut anggota sebelumnya, titik tumbukan meteorit di daerah ini sekitar 28 hingga 35 meter di bawah lereng bukit, tetapi saya telah mencari di mana-mana dan belum menemukan jejak khusus kecuali jika kita membersihkan semua salju di sekitar sana. Charlie dengan tenang berkata, kalau begitu mari kita bersihkan. Karena kita telah memasuki pegunungan yang dalam selama masa hibernasi ular, kita harus siap menghadapi es dan salju. Makanlah dengan cepat, lalu kita akan bergiliran membersihkan salju dari lereng bukit. Sekelompok besar burung pegar salju terbang keluar dari pegunungan yang dalam dan mendarat di hutan pinus di atasnya untuk beristirahat dan mencari makan. Mungkin mereka menemukan beberapa kacang pinus yang lezat, karena mereka mengeluarkan suara berkokok yang riang. Tubuh mereka yang gemuk dan berwarna abu-abu keputihan melompat-lompat di hutan, membuat koin emas dan koin tembaga gelisah. Mereka segera berdiri dan diam-diam bergegas masuk ke hutan pinus. Burung pegar salju, yang juga dikenal secara lokal sebagai burung pegar bertelinga putih atau ayam salju, adalah burung yang sangat pemalu dan waspada. Burung ini termasuk hewan yang dilindungi kelas 2 dan relatif langka. Burung ini tidak umum terlihat di pegunungan dekat kota Qinglong. Sebagian besar terbang dari pegunungan bersalju di sebelah barat. Ada 20 atau 30 ekor dalam kelompok itu, mungkin hanya lewat. Jinbi dan Tongbi bergegas masuk ke hutan pinus, menyebabkan kekacauan di antara ayam dan anjing. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak menangkap satupun. Sebaliknya, mereka malah merusak banyak bulu abu putih ayam-ayam itu. Mereka sangat waspada saat mencari makan, dan anjing pemburu kesulitan melukai mereka. Jadi Li Yunfei membiarkan Jinbi dan Tongbi berkeliaran bebas. Burung pegar bertelinga putih itu mungkin merasa tidak aman di sini. Setelah terbang, ia berputar-putar sebentar sebelum bersiap terbang lebih jauh ke pegunungan. Bang! Tiba-tiba terdengar suara tembakan, dan sebuah titik abu-abu jatuh dari langit, mengejutkan burung-burung pegar bertelinga putih lainnya sehingga mereka berhamburan menjauh dari zona bahaya. Cornell, sambil mengangkat senapan pendek buatan tangan yang bagus, terkekeh dengan sedikit bangga, mereka beruntung berlari cepat. Aku hanya berhasil mengenai satu. Cina Cloud, perintahkan anjing pemburumu untuk mengambil burung liar yang kutembak. Makan malamku bisa lebih baik. Li Yunfei sangat marah, bahkan mengeluarkan senapan laras pendek 7 peluru dari ranselnya dan mengumpat, jangan menembak sembarangan. Dasar bodoh, apa kau tahu jenis burung apa ini? Ini hewan yang dilindungi kelas 2, sangat langka. Jika kau menembak burung pegar, kelinci, atau bahkan babi hutan, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi jika kau membunuh hewan langka yang dilindungi, aku akan menembakmu sampai mati. Pemandu wisata Tiongkok, apa kau bicara padaku? Haha, kau berani-beraninya menodongkan pistol padaku? Aku khawatir kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Cornell tertawa manis, tetapi siapapun bisa melihat kemarahan di matanya. Kalung di lehernya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Cahaya ini sangat aneh. Selain Li Yunfei, tidak ada orang lain yang hadir yang dapat melihatnya. 2 hari yang lalu, ketika cahaya itu pertama kali muncul, Yang Yunu juga dapat melihatnya. Mungkinkah itu karena dia adalah seorang ahli bela diri yang menghususkan diri dalam energi internal? Kemarahan Li Yunfei sebagian tulus dan sebagian pura-pura, terutama untuk menguji reaksi Cornell. Dalam situasi berbahaya, batu matahari di lehernya akan bersinar, mungkin untuk perlindungan. Sejujurnya, Li Yunfei sangat ingin menembakkan beberapa tembakan ke arahnya untuk melihat seberapa kuat cahaya keemasan di lehernya. Namun, petualangan baru saja dimulai, dan dia belum mengetahui sejauh mana kemampuan lawannya,
Jadi dia tidak akan bertindak gegabah. Oh, pemandu muda Tiongkok, kau terlalu bersemangat. Letakkan senapanmu dan mari kita bicarakan. Jadi kau juga membawa senapan berburu. Sungguh perhatianmu. Apakah ada bahaya di pegunungan terpencil pada waktu ini? Pakar itu hanya mengoceh omong kosong. Tentu saja dia tahu bahaya apa yang ada di pegunungan terpencil pada waktu ini. Dia hanya mencoba meredakan ketegangan di antara mereka. Peter sangat gugup dan benar-benar mengeluarkan pistol. Menodongkannya ke Li Yunfei. Li Yunfei, kuharap kau mengerti misi dan tujuanmu di sini, dan berhenti membuat masalah. Tuan Cornell adalah mitra kami, berasal dari keluarga bangsawan, dan bukan orang yang bisa kau permainkan. Jika kau tidak mendengarkan nasihat kami, kau akan mendatangkan malapetaka bagi dirimu sendiri dan Michelle. Sekarang, letakkan pistol itu. Kapten Charlie tampak agak tak berdaya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah dengan Li Yunfei saat ini, juga tidak ingin menyinggung Cornell. Jadi dia hanya bisa membujuknya. Baiklah, baiklah, ini pasti salah paham. Lagi pula, Tuan Cornell tidak melakukannya dengan sengaja. Dari jarak ini, siapa yang bisa tahu jenis burung apa itu? Kita akan pergi ke pegunungan untuk menjelajah dan berburu hewan liar untuk dimakan. Itu naluri bertahan hidup. Jika ada hewan yang sangat langka, Anda bisa memberitahu kami sebelumnya, dan kami akan memperlakukannya dengan hati-hati. Tak seorang pun di sini berada di pihak Li Yunfei. Li Yunfei tahu bahwa karena dia telah berhasil menguji niat sebenarnya semua orang, dia tidak akan memperburuk konflik lebih lanjut. Dia hanya bisa berpura-pura marah dan meneriakkan beberapa kata, mengumpat dengan keras, sebelum akhirnya perlahan-lahan tenang. Setelah makan malam, Charlie dan kelompoknya membersihkan salju dari lereng bukit. Li Yunfei, yang tidak termasuk dalam tim ahli, dibiarkan bebas berkeliaran di hutan pinus bersama anjing-anjing pemburunya. Hari ini tidak ada matahari, dan langit mendung sepanjang waktu. Saya tidak tahu apakah akan turun salju lagi, tetapi cuaca akan menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang yang pergi ke pegunungan. Sebelum menuju pegunungan, Li Yunfei telah menyiapkan cukup kayu bakar, tetapi untuk berjaga-jaga, ia tetap menyimpan ranting atau pohon mati di ruang kecilnya. Charlie, Cornell, dan kelompok mereka akan tinggal di dekat lereng bukit hingga tengah hari. Jika mereka tidak segera naik ke atas bukit, mereka harus berkemah di dekat hutan pinus malam ini. Tidak ada ular berbisa, tidak ada tupai, tidak ada burung pegar atau kelinci. Pegunungan di sekitarnya sunyi mencekam, hanya terdengar suara langkah kaki di atas salju. Sesekali, seekor burung liar yang tidak dikenal terbang terburu-buru, mengeluarkan tangisan yang pilu dan sendirian. Li Yunfei menatap ke kejauhan ke arah pegunungan yang dalam dan berpikir bahwa jika dia ingin menghadapi musuh potensial, dia harus mengandalkan binatang buas di pegunungan. Lagi pula, jika seseorang hilang, mereka harus mencari kambing hitam. Wos! Berhasil! Kita akhirnya menemukan lokasi tumbukan meteorit. Peter, cepat kumpulkan sampelnya, kita masih harus terus bergerak. Kita terlalu lambat, kita harus mempercepat. Sampel itu hanya untuk berjaga-jaga. Misi sebenarnya kita adalah menemukan potongan batu matahari yang utuh. Para ahli asing itu berteriak kegirangan, dan meskipun mereka berada jauh, Li Yunfei masih dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Dengan memanfaatkan lapisan salju, kami tetap berhasil mencapai puncak malam itu. Namun, kami kelelahan, jadi kami makan makanan yang bisa menghangatkan diri sendiri yang kami bawa dan beristirahat di tenda-tenda yang telah didirikan. Makan malam mewah yang kami bayangkan tidak akan pernah terwujud. Burung pegar bertelinga putih yang ditembak Cornell seharusnya mendarat di jurang di bawah, mungkin di jalan berkelok-kelok menuruni gunung. Burung itu tidak akan ditemukan di jalan mendaki. Namun, spesies burung pegar bertelinga putih ini ringan, hanya berbobot beberapa ratus gram, terbang sedikit lebih tinggi daripada yang lain, dan memiliki sedikit daging. Bahkan jika Anda menemukannya, itu tidak akan cukup untuk satu orang. Hujan gerimis mulai turun di malam hari. Meskipun sangat ringan dan tidak menimbulkan suara saat jatuh di tenda, itu bukanlah pertanda baik. Jika suhu naik terlalu cepat, salju di pegunungan yang dalam akan mencair dengan cepat, dan bahaya akan mengintai di mana-mana. Bahkan Li Yunfei pun tidak yakin dia bisa selamat tanpa cedera. Saat fajar menyingsing, rombongan itu berangkat di tengah hujan gerimis. Hujannya ringan, tetapi segala sesuatu yang terlihat diselimuti kabut gelap, dan pegunungan di kejauhan hanya terlihat sebagai bayangan abu-abu samar. Medannya lebih buruk dari yang diperkirakan, dan Li Yunfei harus membungkuk dan berpegangan pada bebatuan saat ia perlahan menuruni jalan setapak gunung yang sempit dan berbahaya. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Jinbi dan Tongbi, yang sesekali buang air kecil di balik bebatuan di tengah perjalanan mendaki gunung, menyatakan bahwa mereka telah mengklaim wilayah baru. Sialan, jalan pegunungan ini terlalu sulit untuk dilalui. Bukankah sebaiknya kita mencari tempat untuk beristirahat? Orang pertama yang menyerah dan mulai mengeluh sebenarnya adalah Cornell. Cornell menyeka kabut yang mengganggu dari wajahnya dan menendang sebuah batu kecil di kakinya, hampir mengenai koin emas itu. Koin emas itu meraung padanya, dan koin perunggu itu menatapnya dengan mengancam.
Matanya dipenuhi permusuhan. Namun, Li Yunfei menenangkan mereka. Sekarang bukan waktunya untuk berkelahi. Pemandu, sudah hampir waktu makan siang. Bukankah sebaiknya Anda mencari tempat yang datar agar semua orang bisa beristirahat? Ketua tim Charlie melirik anggota timnya dan, melihat bahwa mereka semua cukup lelah, bertanya kepada Li Yunfei. Maaf, saya hanya pemandu, bukan Tuhan. Saya tidak bisa membuat jalan pegunungan yang terjal ini menjadi mulus. Jika Anda ingin beristirahat, carilah batu untuk duduk. Jika Anda ingin berkemah dan tidur di tenda, carilah jalan di kaki gunung, kata Li Yunfei dengan nada agak dingin. Charlie sedang sakit kepala. Secara naluriah, ia merasa pemandu pasti punya solusinya. Tetapi mereka sudah sangat menyinggung perasaannya, dan bahkan mengancamnya agar menjadi pemandu mereka. Sekarang, sudah terlambat bagi mereka untuk menyesali perbuatan mereka. Tak berdaya, kelompok itu hanya bisa menemukan tempat untuk bersandar dan duduk di atas ransel mereka. Pada saat itu, tetesan hujan mulai semakin deras, menghantam wajah mereka dengan sensasi dingin dan menyakitkan. Setelah diperhatikan lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu sebenarnya hujan es, dengan setiap tetesan hujan menyerupai mutiara kecil. Jalan setapak di gunung ini tepat berada di jalur angin. Angin yang menusuk tulang menderu, dan mereka yang pakaiannya basah kuyup menggigil, merasa ingin mati. Jika mereka tahu suhu akan tiba-tiba turun, mereka pasti akan mengenakan jas hujan portabel. Tetapi karena semua orang khawatir tentang keselamatan saat menuruni gunung, mereka semua memilih kenyamanan dan tidak mengenakan jas hujan anti air. Sekarang, dengan pakaian basah kuyup dan angin dingin menderu, mereka menyadari masalah yang mereka hadapi. Makanan kaleng yang bisa menghangatkan diri di tanganku baru saja mulai menghangat ketika angin dingin membawa pergi kehangatannya, dan dengan cepat menjadi dingin seperti es lagi. Pada akhirnya, bahkan terlihat bercak hujan beku berwarna putih yang berkumpul di dasar kaleng yang berminyak itu. Li Yunfei pun tidak terkecuali. Dia memakan nasi instan yang bisa menghangatkan diri, tetapi ketika nasi itu dingin di tengah jalan, dia memberikan sisanya kepada anjingnya. Dia minum teh yang dibuat dengan air panas yang disimpan di suatu tempat, sambil menunggu kotak nasi instan kedua memanas. Teh di cangkir Li Yunfei beraroma sangat harum, bahkan Cornell yang mengaku bangsawan pun tidak tahu jenis teh apa itu. Charlie, yang juga memegang posisi tinggi dan telah banyak bepergian, sangat berpengetahuan dan menikmati upacara minum teh dari berbagai negara. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mencium aroma yang begitu aneh. Oh, pemandu yang terhormat, teh jenis apa yang Anda minum? Saya belum pernah mencium aroma ini sebelumnya. Nada suara Charlie agak antusias, dengan sedikit rasa ingin menyenangkan. Hehe, ini cuma teh gunung biasa, tidak ada yang istimewa. Wajar kalau Tuan Charlie belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Li Yunfei, sambil menutup cangkir dan mulai memakan nasi instan kotak keduanya. Melihat Li Yunfei tidak mau membicarakannya, Charlie terlalu malu untuk meminta teh di cangkir itu. Lagi pula, itu cangkir pribadi Li Yunfei. Dia mendecakkan lidah beberapa kali, mengangkat bahu dengan menyesal, lalu berbalik dan menatap Peter dengan tajam. Orang inilah yang menyarankan agar semua orang makan makanan masing-masing, menghancurkan dasar persahabatan dan persatuan. Jika bukan karena itu, dia bisa mendapatkan sepotong apel yang dibawa Li Yunfei kemarin, dan beberapa daun teh harum hari ini. Peter bersin, baru kemudian menyadari Charlie menatapnya dengan tajam. Ia mundur dengan perasaan bersalah, bahkan lebih menyesal daripada Charlie. Dialah yang pertama kali menghubungi Li Yunfei, menyuruh Li Yunfei untuk menyiapkan semuanya sendiri. Sementara orang lain setidaknya bisa bertanya tentang makanan enak, ia terlalu malu untuk sekadar melihat. Seorang ahli lainnya, yang berusia 50-an, juga mulai bersin. Ia mengumpulkan sisa-sisa makanan dan memasukkannya ke dalam kantong sampah hitam. Sampah yang dihasilkan selama ekspedisi dikubur jika memungkinkan. Untuk daerah yang tidak memungkinkan untuk dikubur, sampah dikumpulkan dalam kantong, diberi pemberat berupa batu, dan dibiarkan untuk dibuang kemudian agar tidak mudah menyebar. Meskipun kelompok ini tidak terlalu peduli dengan hewan-hewan yang dilindungi di daerah setempat, kepedulian mereka terhadap lingkungan sangatlah sempurna. Li Yunfei juga telah selesai makan, mengikat sampah yang telah dikumpulkan, dan meletakkannya di bawah sebuah batu besar, berencana untuk memasukkannya ke dalam wadah kecil dan membawanya turun gunung untuk dibuang saat tidak ada orang di sekitar. Mengenakan jas hujan portabel kini tidak ada gunanya. Mereka harus menuruni gunung dengan susah payah di tengah hujan es yang membekukan. Ketika hampir sampai di bawah, lapisan es tipis telah terbentuk di bebatuan di bawah kaki mereka. Bahkan sepatu yang paling anti-selip pun tidak mampu menahan beban tersebut. Seorang ahli terjatuh dan kepalanya terbentur. Bahkan setelah dibalut, darah masih terus mengalir. Gedebuk. Kulun, karena tubuhnya yang besar, selalu jatuh dengan keras. Kali ini, dia berguling menuruni tebing sejauh lebih dari 20 meter, sebelum akhirnya berpegangan pada semak-semak di tepi tebing dan menyelamatkan diri. Sialan, jalan pegunungan sialan ini adalah tempat terburuk yang pernah kulihat. Kita hampir sampai di kaki gunung, dan masih beku. Kulun ketakutan.
Dia duduk di atas batu yang basah dan berpegangan erat pada sudut batu, tidak mau melepaskannya. Mungkin salju sudah turun di puncak gunung. Kita baru saja melewati satu gunung, dan jalan di dalamnya bahkan lebih rumit. Jika kita berbalik sekarang, kita masih bisa sampai. Tetapi begitu kita berada jauh di dalam pegunungan, akan sulit untuk berbalik. Li Yunfei merasakan butiran salju beterbangan tertiup angin dingin dan tidak lagi bisa membedakan apakah itu salju yang baru turun atau tertiup dari puncak gunung. Namun, begitu jalan pegunungan berbelok, Anda dapat melihat pemandangan di kaki gunung. Ini adalah tikungan terakhir jalan pegunungan, tetapi sangat berbahaya dan hampir merenggut nyawa seorang pria besar. Sialan, kita hampir sampai di titik target berikutnya, aku tidak akan kembali, umpat Culen, masih terguncang. Diam, Culen. Cornell menegurnya dengan dingin, dan Culen dengan patuh berdiri, tak berani lagi mengeluh. Setelah sampai di kaki gunung, semua orang menghela napas lega. Beberapa ahli, yang staminanya sudah menipis, ambruk ke tanah. Charlie mengeluarkan alat pelacak satelit dan peta satelit tampilan nyata. Setelah membandingkannya, matanya berbinar-binar karena gembira. Sambil menunjuk ke kiri depan lembah, dia berkata, benar, kemungkinan besar di arah ini. Seharusnya ada meteorit matahari sungguhan di sana. Hanya saja foto satelit sialan ini tidak jelas, tetapi saya yakin jaraknya tidak lebih dari 2000 meter karena saya dapat melihat titik referensi di dua puncak gunung ini. Baru saja, Cornell telah memperingatkan Culen untuk tidak berbicara sembarangan. Tetapi karena ketua tim, Charlie, begitu bersemangat, dia malah mengatakannya sendiri. Li Yunfei tiba-tiba menyadari mengapa kelompok ini begitu bersemangat untuk pergi ke pegunungan. Ternyata mereka memiliki kemampuan untuk mengakses foto satelit dan bahkan telah menemukan meteorit matahari di dekat kota. Li Yunfei mengambil banyak foto permukaan tanah dan, menggunakan rumus geometri serta koordinat meteorit yang ditemukan, dapat menghitung perkiraan titik tumbukan. Namun, rentangnya terlalu lebar, dengan penyimpangan mencapai puluhan kilometer. Dibandingkan dengan foto satelit, perbedaannya sangat besar. Selama operasi militer terakhir, Chu yang mengungkapkan beberapa informasi, juga menggunakan citra satelit untuk menentukan lokasinya. Namun, butuh waktu 1 atau 2 bulan bagi mereka untuk menemukan meteorit kecil itu. Saat itu lebih mudah ditemukan, tetapi pegunungan dipenuhi ular berbisa dan serangga, dan blokade akhirnya dicabut karena biaya yang tinggi. Li Yunfei tidak mengetahui seberapa jelas foto satelit yang dimiliki Charlie, atau apakah ada titik referensi terdekat yang jelas. Tetapi bahkan jika ada, dibutuhkan banyak keberuntungan untuk menemukannya. Arah yang ditunjuk Charlie tampak menakutkan bagi Li Yunfei. Itu bukan rute yang biasa dilalui para pemburu. Kemungkinan besar itu adalah gunung terpencil yang belum tersentuh. Musim-musim lain memiliki bahayanya sendiri, dan ada cara untuk mengatasi ular dan serangga berbisa. Tetapi sekarang, dengan hamparan salju putih yang luas, Li Yunfei tidak berani memasukinya begitu saja. Beberapa monyet sedang mengambil air di tepi sungai di lembah. Ketika mereka melihat manusia, mereka tidak terlalu takut. Namun, ketika mereka melihat senapan berburu yang diperlihatkan oleh ahli tersebut saat ia mengeluarkan ranselnya, mereka langsung mulai berteriak dan melompat serta berlari menjauh untuk melarikan diri ke hutan lebat di seberang sana. Udara dingin, tetapi aliran sungai deras dan tidak membeku. Hanya di dekat tepian terdapat lapisan es yang tipis dan sempit. Sekelompok burung liar yang tidak dikenal mengepakkan sayapnya, terbang dari rerumputan layu di tepi sungai, dan menghilang ke dalam hutan lebat di seberang sungai. Di mana ada air, di situ ada hewan. Melihat monyet dan burung liar yang berhamburan, bahkan sang ahli tua, yang terus-menerus bersin dan kelelahan hingga tak mampu berdiri, mengeluarkan senapan berburunya dari ransel. Selagi masih ada sedikit cahaya, mereka bersiap untuk berburu. Makanan yang mereka bawa di ransel mereka tentu tidak akan cukup untuk bertahan hidup di sana selama 10, atau bahkan 20 hari. Tanpa berburu hewan liar, mereka tidak akan berani menjelajah ke pegunungan yang dalam pada waktu seperti ini.